Mingzi, raja tertinggi dari 4 kesengsaraan panjang umur, orang aneh kuno yang terbangun dan lahir di altar para dewa dan hantu, memiliki segala macam kekayaan besar. Dia sangat berbakat dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, dan dianggap sebagai makhluk yang dicintai Tuhan. Dalam 4 tahun terakhir sejak kelahirannya, kekuatan Belanda yang dipimpinnya telah meningkat pesat di 9 alam teratas, menghalangi 10 penjuru, dan pusat perhatian tetap kuat seperti sebelumnya. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah putra surga yang bangga dapat memimpin tren zaman. Tapi dia ditindas dan dibunuh di depan Gunung Kongze. Tubuhnya dipotong-potong, dan darahnya menodai Qingming. Ada keheningan yang mematikan di lapangan, dan semua orang diliputi oleh gelombang keterkejutan. Orang-orang kuat dari dunia bawah benar-benar tercengang, tidak percaya, dan kehilangan akal. Kali ini, mereka datang dengan kekuatan dan menarik perhatian dari segala arah. Mereka mengira membunuh Lin Sun dan menumpahkan darah Gunung Kongze akan menjadi tugas yang mudah. Namun siapa sangka Mingzi tidak sukses di awal, melainkan langsung terbunuh. Ini benar-benar tidak terduga. Orang-orang kuat lainnya yang menyaksikan pertempuran itu juga linglung. Sejak awal pertempuran, hampir tidak ada yang optimis dengan Lin Sun, lagi pula Lin Sun masih selangkah tertinggal dalam hal budidaya. Tapi sekarang, Lin Sun, yang tidak mereka sukai, hidup sampai akhir. Segalanya tampak luar biasa. Bahkan tokoh paling berkuasa di partai, seperti Raja Peng bersayap emas kecil, Yemaha, dan Luo Jia, mau tak mau terdiam. Dalam benak mereka, mereka teringat adegan pertarungan sengit tadi, membuat pikiran mereka tidak bisa tenang. Pertempuran ini penuh bahaya, perubahan, dan sangat berdarah. Baik Lin Sun maupun Mingzi sama-sama ibarat pecatur terbaik di dunia, kekuatan tempur dan metode yang mereka gunakan selalu tidak terduga, mematahkan prediksi mereka, membuat mereka terkejut, kaget, terpana, bingung dan sering kehilangan ketenangan. Ada juga keheningan di Gunung Kongze. Tidak ada yang tahu tekanan apa yang mereka alami selama 3 hari ini, hati mereka seperti tali yang erat, akan runtuh. Tetapi pada saat ini, ketika mereka menyaksikan adegan pembunuhan Mingzi, mereka tahu bahwa situasi yang sulit dan berbahaya ini akhirnya telah dipecahkan. Tonton sampai awan terbuka dan bulan bersinar. Mingzi, mati. Akhirnya, seseorang berbicara dengan susah payah, memecah keheningan di lapangan. Kemudian, terjadi keributan di dunia, seolah-olah sebuah pot meledak. Setiap orang sulit mengendalikan emosinya, mendesah, takjub, mendesah, berteriak suara ombak yang berisik seperti tanah longsor dan tsunami. Lin Demon God memang tak terkalahkan. Sudah 4 tahun terdiam, tapi sekarang setelah dia lahir, dia akan memenggal kepala Mingzi dan berdiri. Dia benar-benar dewa. Sayang sekali Mingzi juga merupakan pahlawan yang tak tertandingi, tapi dia dieksekusi sebelum dia benar-benar menjadi terkenal di wilayah kuno yang terpencil. Dewa Setan Hutan. Di tengah keributan, ketika orang melihat Lin Sun, mata mereka berubah total. Pakaiannya robek dan berlumuran darah, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan wajahnya sangat pucat, tapi siapa yang berani meremehkannya? Namun, dalam suasana yang mendidih dan gelisah ini, Lin Sun melakukan tindakan yang tidak terduga. Ledakan. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, Dao Guang jatuh dari langit, menutupi darah dan daging Chow Mingzi yang terbunuh. Orang-orang kuat yang memperhatikan adegan ini semuanya terkejut dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mungkinkah Mingzi belum mati? Cici. Benar saja, daging dan darah yang pecah itu, seolah-olah hidup, mengeluarkan jeritan yang melengking. Kemudian berubah menjadi rangkaian pelangi berwarna darah setebal ibu jari, dan terbang ke segala arah. Padat dan tak terhitung jumlahnya. Meskipun sebagian besar dari mereka terhapus oleh ledakan Dao Guang dari Lin Sun, beberapa dari mereka masih tersapu dalam kehampaan. Ini, semua orang tercengang dan kaget. Dalam pertempuran sebelumnya, Mingzi telah dipenggal, dan ketika semua orang mengira dia sudah mati, dia berubah menjadi nyamuk darah bersayap 8 dan melancarkan serangan balik. Tetapi saat ini, melihat Lin Sundu telah memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan mengira dia sudah benar-benar mati, perubahan mendadak seperti itu terjadi lagi. Ada rasa dingin yang tak bisa dijelaskan di hati setiap orang, mungkinkah Mingzi tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya? Aneh sekali. Gemuruh. Dalam kengerian ekstrim kerumunan, gerakan Lin Sun tidak lambat sama sekali, ia menyerang dengan kecepatan penuh, dan bilah yang patah terbang seperti kilat, memenggal kepala pelangi berdarah yang melarikan diri satu demi satu. Sebelumnya, dia hanya menguji, dan dia tidak yakin Mingzi masih hidup. Tapi sekarang, Lin Sun akhirnya yakin bahwa orang ini belum mati. Hal ini mengejutkan Lin Sun, tetapi juga membuatnya lebih bertekad untuk membasmi Mingzi sepenuhnya. Alasannya sangat sederhana, orang ini terlalu kuat dan memiliki banyak cara aneh, begitu dia dibiarkan melarikan diri,
dia pasti akan bangkit kembali di masa depan, menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Kepulan-kepulan. Untuk sesaat, ke segala arah di langit, pelangi dewa berwarna darah dicegat dan dimusnahkan. Benci. Tiba-tiba, auman Mingzi bergema, dan salah satu pelangi ilahi berwarna darah, yang menghindari pemenggalan kepala Duan Ren, berdengung dan berubah menjadi kehampaan yang samar. Itu adalah Mingzi. Di atas kepalanya, pot dewa pemurnian digantung, memancarkan lingkaran cahaya kabur dan tidak jelas, menjaga sosoknya di dalamnya. Tiba-tiba ada sensasi di lapangan, orang ini sebenarnya tidak terbunuh. Memotong. Lin Sun tidak ragu-ragu dan menerbangkan pedang yang patah itu ke udara. Ketidakkekalan bunuh. Dengan suara keras, pukulan pasti Lin Sun diblokir. Itu adalah perisai perunggu, sangat rusak dan tua, dan permukaannya masih berlumuran darah kering. Tapi saat ini, pemenggalan kepala Duan Ren terhalang, kecuali hujan cahaya yang menyilaukan, tidak hancur. Namun, Mingzi tidak dapat menahan kekuatan tebasan ini, dan dengan suara mendesing, perisai perunggu aneh itu terlempar. Ledakan. Seluruh tubuh Mingzi terguncang oleh guncangan itu. Sosoknya awalnya sangat redup. Pada saat ini, seperti kaca di ambang pecah. Jika bukan karena perlindungan kekuatan panci pemurnian, dia mungkin sudah tidak mampu mendukungnya. Lin Sun, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Mingzi mengeluarkan raungan yang sangat kejam. Memotong. Lin Sun tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia bergegas pergi, dan Duan Ren melarikan diri lagi. Sekelompok sampah, kenapa kamu tidak melakukannya? Mingzi meraung kaget. Dan kecepatan penghindarannya bahkan lebih cepat. Pembangkit tenaga listrik Netherworld yang terkejut telah kehilangan hatinya, semangat juangnya telah runtuh, dan dia bahkan tidak bisa membangkitkan minat untuk menyerang dan membunuh Lin Sun. Mingzi sudah meninggal, bagaimana mereka rela mempertaruhkan nyawa? Namun saat ini, Mingzi tiba-tiba hidup kembali, yang tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga membangkitkan semangat mereka. Pada saat itu, seseorang bergegas untuk menghentikan Lin Sun. Membunuh. Pemimpinnya adalah Zhan Yuan, raja tertinggi dari 3 kesengsaraan panjang umur. Membunuh. Orang-orang kuat lainnya dari dunia bawah juga bergegas keluar. Namun, sebagian besar dari mereka bergerak perlahan dan ragu-ragu, jelas tidak mau mempertaruhkan nyawa untuk menghindari penderitaan. Ini disebut gerombolan. Ketika Mingzi kalah, kekuatan Mingtu juga akan hancur, hal ini tidak berlebihan. Di antara kerumunan, Lorgar tiba-tiba melonjak ke langit, dan sosoknya seperti burung phoenix sungguhan di tengah hujan rintik-rintik, menghalangi pembunuhan Zhan Yuan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara yang jelas, Lin Sun, konsentrasi saja untuk membunuh Mingzi, dan serahkan para idiot ini padaku. Ada momen keheranan di lapangan, dan tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, Luo Jia, gadis bangga dari garis keturunan Phoenix, akan dengan tegas muncul untuk membantu Lin Sun menyelesaikan pembunuhan tersebut. Dan saya, energi pedang mematikan menyapu, mengganggu dunia. Yue Jianming muncul di tempat kejadian dengan 1 orang dan 1 pedang. Untuk sesaat, pemandangannya benar-benar kacau, dan suara perkelahian terdengar keras. Selama pengejaran, Lin Sun tidak bisa menahan senyum di sudut bibirnya, segera dia menahan emosinya dan terus mengejar Mingzi. Ledakan. Panci pemurnian ilahi Kaisar Pluto bergetar, dan hujan ringan mengalir, membantu Mingzi memblokir serangan pembunuhan berulang kali, tampak sangat ajaib. Namun, meski Mingzi tidak pernah dipenggal, tubuhnya menjadi semakin gelap setelah diguncang, hampir berubah menjadi bayangan ilusi dan kabur, yang akan segera menghilang. Tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan mampu bertahan. Memotong. Sekali lagi, Lin Sun menggunakan Impermanence Slash. Tapi di saat yang sama, perubahannya tiba-tiba meningkat. Untaian manik-manik rosario hitam muncul dari udara tipis, dan masing-masingnya berkembang dengan teks Buddha yang padat, dan kemudian berubah menjadi hantu Buddha. Total ada 24 patung, semuanya sangat tinggi, memenuhi alam semesta, dengan penampakan harta karun yang khusyuk, dan melepaskan cahaya Buddha hitam yang tak terukur. Duh. Pada saat yang sama, satu demi satu suara Sansekerta bergema, seperti suara setan yang menundukkan, memancarkan suasana khusyuk dan penuh kasih sayang. Adegan ini sangat familiar. Sebelum terjebak di dasar sungai Styx, Lin Sun tiba-tiba diserang oleh Buddha kuno dengan cara ini. Dan kini, kejadian serupa terulang kembali. Ledakan. Semuanya terjadi terlalu cepat, tepat pada saat serangan Lin Sun, waktunya tepat dan kejam. Ke segala arah, satu demi satu hantu Buddha turun, menutupi dunia, dengan kekuatan untuk menekan segalanya dan tak tergoyahkan. Namun, tidak seperti terakhir kali, Lin Sun secara mengejutkan tampak tenang pada momen hidup dan mati ini. Berdengung, dia menekannya dengan jari sejajar. Fluktuasi spasial yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari ujung jari.
Tiba-tiba, serangan dari segala arah sepertinya sudah dekat, tapi sepertinya sejauh langit, tidak peduli seberapa kerasnya, mereka tidak bisa mendekati Lin Sun. Adegan ini sangat aneh dan mengejutkan. Ini adalah jurus kedua jari Dayan Poksu. Begitu dekat dengan akhir dunia. Sekali ditunjukkan, itu seperti melintasi langit, musuh sudah dekat, dan saya merasa seperti berada di ujung dunia, dan 10.000 dharma tidak akan menyentuh saya. Ini adalah metode pertahanan seperti mengecat tanah sebagai penjara, tetapi ini bahkan lebih misterius dan menakjubkan. Bayangkan saja, tempat Anda berdiri seperti ujung dunia, bagaimana musuh bisa mendekat. Arti mendalam dari jari ini telah berimplikasi pada arti sebenarnya dari ruang. Ruang adalah hukum Dao yang hanya bisa dipahami oleh orang suci. Lin Sun secara alami tidak bisa menguasainya. Dia mengetahuinya, tapi dia tidak tahu kenapa. Dia hanya bisa berlatih gerakan dan mengerahkan kekuatannya. Ibarat melukis kulit dan tulang, melukis hati itu sulit. Namun meski begitu, misteri dan kekuatannya sungguh mengejutkan. Setidaknya pada saat ini, serangan mendadak dapat diatasi tanpa risiko apapun. Ledakan. Di kejauhan, bilah patah yang digunakan Lin Sun sebelumnya juga telah ditebang, menyebabkan pot pemurnian ilahi Ming Huang bergetar hebat, dan Ming Zi juga menjerit melengking. Lalu, suaranya menghilang bersamaan dengan pot pemurnian ilahi milik Kaisar Dunia Bawah. Disayangkan, Lin Sun menghela nafas dalam hatinya. Namun, hal itu bukanlah penyesalan yang besar. Tebakan Ruo Ling Sun benar. Bahkan jika Ming Zi cukup beruntung untuk bertahan hidup kali ini, dia ditakdirkan untuk terluka parah dan menderita trauma yang tidak dapat diperbaiki. Hampir tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Lalu, mata hitam Lin Sun diam-diam berubah dingin. Di dalam hatinya, muncul niat membunuh yang tak tertahankan, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Ledakan, disertai dengan peredaran kekuatan pemusnahan bintang dan menelan langit, sebuah jurang besar muncul, menelan 10 penjuru, dan secara paksa menghancurkan hantu 24 Buddha yang duduk di area terdekat. Di tengah pancaran cahaya, terdengar teriakan terkejut. Dia melihat seorang biksu berpakaian hitam, dengan dahi halus dan wajah yang sangat tampan, berdiri di kehampaan di kejauhan. Terdapat lambang Buddha berwarna hitam berbentuk bunga teratai yang tercetak di tengah alisnya. Cahaya Buddha hitam berubah menjadi lingkaran cahaya dan bayangan dan muncul di belakang kepalanya, memberikan rasa kesucian dan kesucian pada manusia. Buddha kuno. Ketika mereka bertemu lagi, Lin Sun tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya, wajahnya menjadi sangat tenang, dan dia berkata, "Fal keledai, kita bertemu lagi." Inilah hukum takdir. Pendonornya adalah bidah, dan biksu malanglah yang memberantas bid'ah tersebut. Bukan suatu kebetulan kita bisa bertemu lagi. Buddha kuno menyatukan kedua tangannya, menunjukkan harta karun yang hikmat. Hehe, sesat kenapa kamu terlihat seperti sesat bagiku kamu adalah keturunan kuil Siti Garba yang bermartabat, tapi tindakanmu sangat tercela dan tidak tahu malu. Apa kamu tidak malu? Lin Sun mencibir. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini akan begitu tidak tahu malu dan tercela, dua serangan diam-diam yang tercela, tetapi di mulutnya, itu menjadi apa yang disebut takdir omong kosong. Jika Anda dapat membasmi sang dermawan, bahkan jika Anda masuk neraka, biksu malang itu tidak akan ragu-ragu. Buddha kuno tampak acuh tak acuh dan tenang. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka. Di tengah teriakan keras, seluruh tubuh Lin Sun bersinar dan dia bergegas keluar. Terakhir kali, jika dia tidak diserang oleh keledai botak ini, bagaimana dia bisa terjebak di bawah sungai Styx selama 4 tahun, hampir tidak bisa melarikan diri. Dan kali ini, jika bukan karena keledai botak yang menghalanginya, bagaimana mungkin Ming Zi bisa melarikan diri? Lin Sun terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan niat membunuhnya meledak seperti lava cair, dan dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Berdengung, mangkuk sedekah hitam terbang ke udara, dan di tangan Buddha kuno, ada tambahan alu penakluk iblis, dan sosoknya berkedip-kedip, menghancurkan dan membunuh. Dalam sekejap, seperti seorang Buddha yang datang ke dunia, Anda memiliki keberanian yang melampaui segala kemampuan. Ledakan, di tengah tabrakan sengit dan tak tertandingi, Lin Sun terhuyung dan mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi pucat. Gu Fauzi tersenyum tipis, dan berkata dermawan, kamu telah terluka dan kelelahan dalam pertempuran sebelumnya dengan Ming Zi. Kali ini, kamu mungkin tidak punya cara untuk mundur. Saat berbicara, di telapak tangannya, alu ajaib yang menundukkan menyapu, menggulung ribuan lampu Buddha, dan suara Sansekerta bergema, berpotensi menghancurkan gunung dan sungai serta menekan segalanya. Dan mangkuk sedekah hitam itu bersinar redup, dan setiap kali jatuh, ia mengeluarkan prasasti Buddha yang tak ada habisnya, menyempurnakan kekosongan. Biksu ini terlihat agung dan agung, namun kenyataannya, begitu dia mengambil tindakan, dia sangatlah kejam, mematikan, dan menakutkan.
Suara mendesing. Dengan sekilas sosok Lin Sun, dia menyapu menuju Gunung Kongze. Dermawan, kamu adalah sosok seperti Dewa Iblis. Jika kamu melarikan diri tanpa perlawanan, aku khawatir itu akan merusak reputasimu. Senyuman muncul di sudut bibir Buddha kuno, dan di kakinya, ada platform teratai tingkat 24, dipenuhi cahaya Buddha hitam. Platform teratai menyapu langit, membawa Buddha kuno ke hutan untuk berburu dan membunuh, dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan, mangkuk sedekah hitam dipecah dan dibunuh, dan sepotong teks Buddha hitam diedarkan, berubah menjadi hantu Wei Tuo, mengangkat tinjunya untuk membunuh, mengguncang sosok Lin Sun dengan terhuyung-huyung, mengeluarkan darah dari bibirnya. Seperti yang dikatakan Gu Fauzi, pada duel sebelumnya dengan Mingzi, ia memang terluka dan banyak memakan tenaga. Namun, ini bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, mata hitamnya sangat tenang, dia berhenti berbicara dan terus menyerang ke depan. Sayang sekali Dewa Iblis Lin yang agung adalah bidat terbesar di dunia. Biksu malang itu tidak berbakat. Saya ingin mengusir iblis dan melenyapkan kejahatan hari ini, untuk memulihkan dunia ke masa depan yang cerah. Suara Buddha kuno acuh tak acuh, hartanya khusyuk, dan dia memiliki sikap pasti menang. Dia memang sangat tenang, bahkan jika serangan diam-diam sebelumnya dijinakkan oleh Lin Sun, itu tidak mengejutkannya. Jika Lin Demon God begitu mudah dibunuh, dia pasti sudah mati 4 tahun lalu, bukan? Namun, Gu Fauzi masih sangat percaya diri dalam membunuh Lin Sun. Karena di matanya, Lin Sun berada pada posisi terlemahnya saat ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selama dia menangkapnya, dia bisa mengatasinya. Ledakan. Tidak lama kemudian, Lin Sun menerima pukulan lagi, separuh tubuhnya terkena alu iblis, dan tulangnya hampir retak karena guncangan. Buddha kuno mengucapkan suara Sansekerta yang agung bidat, jika Anda tidak bisa menahan diri, biksu malang itu dapat mengadakan upacara penyelamatan besar-besaran untuk Anda, sehingga meskipun Anda meninggal, Anda masih bisa dalam kemegahan dan tersenyum di bawah 9 mata air. Keledai botak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kamu hanya ingin mengambil Tripitaka Sutra dan pohon Bodhi. Ya, itu ada di tubuhku. Jika kamu punya nyali, datang dan ambil mereka. Lin Sun berteriak keras. Keras kepala. Buddha kuno berteriak, Buddha berkata, jika belas kasihan tidak menyelamatkanmu, itu akan membunuhmu. Hari ini, biksu malang ini akan menghajarmu hingga berkeping-keping. Lambat laun, Gunung Kongze mulai terlihat. Kekacauan yang terjadi sebelumnya telah berhenti sejak lama, di bawah serangan Luo Jia, Yue Jianming, Ji Xingyao, Mo Tianhe dan lainnya Wang Xuan Jianzai, pusat kekuatan pasukan Belanda dikalahkan dan melarikan diri segera setelah mereka bertempur. Bukan karena mereka lemah, tapi mereka sadar bahwa situasinya sudah berakhir. Apakah Mingzi bisa hidup masih sangat belum pasti, siapa yang mau bekerja keras untuk itu. Oleh karena itu, tentara Belanda yang semula gerombolan ini dikalahkan langsung di bawah tatapan mata orang-orang yang tercengang. Ini seperti lelucon konyol. Namun, saat melihat Lin Sun dikejar oleh Gu Fauzi, suasana tenang di venue kembali gelisah. Ekspresi banyak orang berubah dan mereka berseru kaget. Buddha kuno, dia benar-benar muncul lagi dan ingin membunuh Dewa Iblis Lin. Penonton gempar, mata terbuka lebar. Semua orang tahu bahwa 4 tahun lalu di Sungai Styx, Lin Sun berada dalam masalah dan terjebak di bawah Sungai Styx justru karena tata letak Buddha kuno yang rumit. Pada saat itulah Gu Fauzi menjadi terkenal dan dianggap sebagai sosok raksasa yang bangkit dari mayat Dewa Iblis Hutan, yang menarik perhatian seluruh 9 alam teratas. Namun yang tidak normal adalah dalam 4 tahun terakhir ini, Buddha kuno sepertinya telah menguap ke dunia, tidak peduli siapa dia tidak tahu jejaknya atau di mana dia berada. Namun, ketika berita bahwa Lin Sun masih hidup keluar, banyak orang berspekulasi bahwa cepat atau lambat Lin Sun akan membalas dendam pada Gu Fauzi. Namun siapa sangka hari ini, saat duel tak tertandingi antara Mingzi dan Lin Sun akan segera berakhir, Gu Fauzi akan muncul kembali. Terlebih lagi, Lin Sun dalam bahaya. Biksu ini berpikiran jahat. Terakhir kali dia menyerang, dia mengejutkan Dewa Iblis Lin. Tapi kali ini, waktunya bahkan lebih tepat. Dewa Iblis Lin terluka parah. Bagaimana dia bisa bertarung dengannya? Snipe dan Kerang saling bertarung demi keuntungan nelayan. Keturunan kuil di Zhang ini benar-benar berbahaya. Kali ini, Lin Sun khawatir ini akan berakhir. Ada diskusi terus-menerus. Semua orang bisa melihat bahwa Lin Sun berlari menyelamatkan nyawanya, dan dia jelas terlalu lemah untuk melawan Buddha kuno itu. Wajah Yue Jianming, Xiao Qinghe, Luo Jia, Ji Xingyao, dan Mo Tianhe semuanya berubah, dan mereka terkejut dengan pemandangan ini. Sebelumnya, Lin Sun jelas pergi memburu Mingzi. Tapi sekarang, dia diburu oleh Buddha kuno dan hampir tidak bisa bertahan.
Hal ini membuat hati mereka bergetar hebat. Namun, tepat ketika mereka hendak membantu, Lin Sun tiba-tiba berhenti di kehampaan dan berkata dengan suara yang dalam semuanya, ini adalah dendam antara aku dan kuil Disang. Tidak peduli siapa itu, tolong jangan ikut campur. Orang-orang kuat seperti Peng Wang bersayap emas kecil tidak berniat membantu, tetapi setelah mendengar ini, mereka benar-benar mengagumi Lin Sun di dalam hati mereka. Sekalipun akan menderita, Anda tidak mau meminta bantuan orang lain, yang bisa dikatakan sombong. Yue Jianming dan yang lainnya ragu-ragu karena mereka semua melihat Lin Sun berlumuran darah, wajahnya sangat pucat, dan dia jelas terluka parah. Tapi dia menghentikan semua orang untuk membantu, kenapa? Apakah karena mereka khawatir akan terlibat dalam pengaduan dengan Candi Disang? Sesat, kamu melakukan hal yang baik sebelum kamu mati. Setidaknya kamu tidak akan membiarkan orang tak bersalah lainnya mati bersamamu. Gu Fauzi berbicara dengan tenang, sangat sombong dan tenang, dan tidak takut orang lain membantu Lin Sun. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Lin Sun dan Gu Fauzi. Banyak orang diam-diam menghela nafas dalam hati. Awalnya, mereka baru saja menyelesaikan ancaman pasukan Mingzi dan Mingtu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Sun begitu sial sehingga dia menjadi sasaran Gu Fauzi lagi. Semua orang tidak bodoh, jadi mereka secara alami tahu bahwa Gu Fauzi mungkin sudah merencanakan untuk mengambil nyawa Lin Sun ketika dia sedang mengalami kemunduran. Val Donkey, sebelum duel terakhir, bisakah kamu memberitahuku di mana burung hitam besar itu berada? Lin Sun tampak sangat tenang saat ini. Saya sudah sekarat, jadi mengapa mengkhawatirkan hidup dan mati orang lain? Gu Fauzi berkata dengan acuh tak acuh, sesat, mati. Ledakan. Ketika suara itu turun, potongan harta karun Buddha dikeluarkan dari jubah lengannya, termasuk penggaris, ikan kayu, pembakar dupa, lentera hijau, angan-angan, kasur. Itu memancarkan cahaya di kehampaan, dan tiba-tiba, itu berubah menjadi formasi besar. Semua orang merasa ngeri. Di bidang penglihatan mereka, formasi besar menembus langit dan bumi, dan cahaya Buddha menerangi mana-mana, memantulkan bayangan bodhisattva dan arhat yang tak terhitung jumlahnya. Semburan suara Sansekerta bergema, seperti sang Buddha melantunkan kitab suci, menyelamatkan semua makhluk hidup. Antara langit dan bumi juga terdapat penampakan seperti bunga berjatuhan dari langit, teratai emas bermunculan dari tanah, naga surgawi yang melingkar, luan surgawi yang terbang, dan pemujaan terhadap semua makhluk hidup. Cuaca seperti ini saja yang mengejutkan penonton, membuat kekuatan besar itu menjadi pucat dan merasakan ancaman yang kuat. Bang bang bang. Pada saat ini, Yue Jianming dan Ji Xingyao tidak ragu-ragu untuk menyerang meskipun Lin Sun mencegah mereka melakukan hal itu, bagaimana mereka bisa melihatnya menderita. Tapi yang membuat mereka semua bergidik adalah tidak peduli bagaimana mereka menyerang, formasi besar yang diterangi oleh cahaya Buddha sama sekali tidak bergerak. Dan kekuatan yang dilepaskan mengejutkan mereka semua dengan sangat tidak nyaman hingga mereka hampir batuk darah. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik lain di lapangan tidak bisa menahan nafas, ini adalah pertarungan yang benar-benar mematikan. Pantas saja Gu Fauzi begitu percaya diri dan tak kenal takut, terjebak dalam formasi ini, siapa yang bisa menyelamatkan Lin Sun? Siti Garba menyelamatkan formasi terlarang. Raja Xiao Jinpeng melontarkan beberapa kata dari bibirnya, dan mengenali asal mula formasi ini, ekspresinya juga tergerak, dan mata emasnya bersinar. Susunan ini terdiri dari 18 harta karun Buddha kuno, yang masing-masing dicetak dengan kitab Buddha yang padat. Setelah dikerahkan, ia akan memiliki kekuatan untuk melarang satu sisi dan melenyapkan semua kejahatan. Sejak zaman kuno, formasi ini telah memiliki reputasi yang sangat buruk, membuat orang-orang berkuasa di dunia menjadi pucat ketika mereka membicarakannya. Pada saat ini, di mata semua orang, Lin Sun, yang terjebak dalam formasi ini dan sudah terluka parah, telah jatuh ke dalam situasi kiamat. Buddha kuno, bersiaplah. Yue Jianming, Ji Xingyao dan yang lainnya mencoba segala cara, tetapi tidak efektif. Sebaliknya, mereka sangat terkejut dengan formasi besar sehingga mereka merasa sangat tidak nyaman hingga mereka akan batuk darah. Ada keheningan di arena, menyaksikan formasi luas dengan penglihatan tak berujung dan cahaya Buddha, rasa dingin muncul di hati saya. Kuil Siti Garba adalah pertapaan suci yang terkenal di gurun kuno, semua muridnya menganggap pemberantasan ajaran sesat sebagai tanggung jawab mereka sendiri, dan mereka bertindak tanpa ragu, yang membuat orang menjadi pucat ketika membicarakannya. Dan Buddha kuno ini adalah orang aneh kuno yang keluar dari kuil Siti Garba, keberadaannya tidak menentu, misterius dan tidak penting, dan kekuatannya juga tak terduga. Ini adalah pertama kalinya banyak orang kuat melihat Gu Fauzi bergerak, dan mereka langsung terkejut dengan cara yang dia tunjukkan. Siapapun yang melihat lawan seperti itu akan sangat takut. Sesat, apalagi yang bisa kamu katakan? Buddha kuno tersenyum tipis,
ada tanda teratai hitam di antara alisnya, dan tubuhnya suci, layak menyandang gelar Buddha. Semua orang menghela nafas dalam hati mereka, Lin Demon God sudah hancur. Keledai botak, tahukah kamu kenapa aku lari ke sini? Bertentangan dengan harapan semua orang, Lin Sun terjebak dalam formasi, tapi dia tidak takut, tampak sangat tenang dan tenang. Tidak lebih dari meminta bantuan, tapi sayangnya kamu tertinggal jauh. Apa kamu tidak melihat kalau temanmu tidak bisa menembus formasi ini sama sekali? Suara Buddha kuno acuh tak acuh. Kamu salah, aku hanya ingin menjagamu sepenuhnya. Lin Sun tampak tenang, berbicara dengan tenang, dan bahkan matanya menunjukkan semacam ketenangan yang ekstrim. Hanya saja tidak ada yang tahu betapa mendidih dan ganasnya niat membunuh di dalam hatinya saat ini, hampir tak terkendali. Tinggalkan biksu malang itu sepenuhnya. Gu Fauzi tertegun, seolah mendengar lelucon paling konyol di dunia, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Dia menghela nafas pelan antara hidup dan mati, ada teror yang besar, tetapi biksu malang itu tidak menyangka bahwa ketika Dewa Iblis Lin yang terkenal di dunia menghadapi kematian, dia tidak bisa lepas dari kata-kata vulgar dan mulai berbicara omong kosong. Pembangkit tenaga listrik lain yang hadir juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lin Demon God, yang sudah terluka dan banyak mengkonsumsi, sekarang dia dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia pasti akan merasa tidak mau, dan dapat dimengerti jika berbicara omong kosong. Jelas, mereka semua mengira Lin Sun hanya melampiaskan keengganannya sebelum mati. Omong kosong, sudut bibir Lin Sun melengkung menjadi lengkungan dingin, dan bendera kuning aprikot seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Bendera kecil itu dicetak dengan pola dao yang padat dan bengkok, namun selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Melihat Lin Sun begitu tenang dan tenang, Gu Fauzi merasa ada yang tidak beres. Dia mewartakan pesan Buddha dan mengerahkan formasi tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, cahaya Buddha menderu-deru di seluruh langit, seperti air pasang, menutupi langit, dan nyanyian Sansekerta seperti Buddha melantunkan sutra, bergemuruh dan menggairahkan. Formasi ini sangat kuat. Mata Ji Xingyao dan Yue Jianming hampir meledak, dan hati mereka digantikan oleh kemarahan dan keengganan, bagaimana Lin Sun bisa menyelesaikan bencana mematikan seperti itu. Di kejauhan, banyak pertapa yang mundur satu demi satu, semuanya sangat berpengetahuan, jangan sampai mereka terlibat. Pada saat ini, Buddha kuno mengenakan jubah biksu dan bertubuh tinggi, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya Buddha yang megah, jika ia berasal dari dunia suci, ia memiliki rahmat yang dapat memukau dunia. Lin Sun, biksu malang ini akan menyelamatkanmu hari ini. Dia mengatupkan kedua tangannya dan membaca kitab suci Buddha. Untuk sesaat, seluruh susunan Siti Garba Dadu diputar seluruhnya, dan api Buddha hitam berjatuhan, berubah menjadi bunga teratai seukuran mangkuk. Buddha marah pada teratai api. Murid Buddha kuno yakin bahwa, apalagi Lin Sun, bahkan raja tertinggi dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi pun terjebak dan ditakdirkan untuk dibakar menjadi bencana pada saat ini, dan baik tubuh maupun jiwa akan dihancurkan. Tetapi pada saat yang sangat berbahaya ini, Lin Sun dengan lembut mengibarkan bendera kuning aprikot di tangannya. Sebuah pernyataan yang meremehkan, tapi seperti kepakan sayap kupu-kupu, hal itu menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, urat-urat yang lebat dan tidak jelas tiba-tiba muncul di Gunung Kongze, di antara bebatuan, tumbuh-tumbuhan, tambang, dan sungai, berkilauan dan dipenuhi aura hukum. Tiba-tiba, awan pecah di langit, dan pelangi cemerlang turun dari langit, seolah gerbang menuju dunia peri telah terbuka. Kemudian, silih berganti muncul formasi megah dan megah di sebuah daratan dengan radius ribuan mil dengan Gunung Kongze sebagai pusatnya. Kemudian, di atas sehelai daun hijau, urat-urat biasa mulai bersinar satu demi satu, dan seekor ikan melompat keluar dari sungai, ekornya menguraikan lintasan ajaib di kehampaan. Sampai jumpa. Kelihatannya lambat, namun nyatanya, pemandangan luar biasa itu selesai dalam sekejap. Tepat pada saat ini, dunia sedang terbalik, tanahnya tertutup. Ribuan mil jauhnya, alam semesta dengan mudah berubah menjadi dunia yang digariskan oleh pola dao misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia ini, pemandangannya masih sama persis seperti sebelumnya, namun aturan dan kekuatan di dunia ini benar-benar berbeda. Karena ini adalah formasi terlarang yang dibuat oleh Lin Sun, seperti sebuah dunia. Tidak, aku tidak bisa merasakan nafas jalan itu lagi. Dunia ini mudah untuk diubah, dan jalannya berubah. Apa metode ini? Pada saat ini, banyak pertapa yang merasa ngeri dan diucapkan dengan ngeri. Itu adalah formasi. Kami sudah lama terjebak. Beberapa tokoh papan atas tampak serius dan merasakan tekanan yang fatal. Dalam sekejap, dunia berubah, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah terjebak dalam formasi terlarang yang telah dibentuk di sisi ini. Yang pasti formasi ini benar-benar mengejutkan,
jika tidak, mustahil menyembunyikannya dari mata dan telinga mereka dengan mudah. Lihat ke sana, seseorang berteriak. Mengikuti pandangannya, dia melihat formasi bencana besar Siti Garba, yang dioperasikan oleh Sang Buddha, menjadi gelap pada saat ini. Bayangan hantu Bodhisattva dan Arhat, cahaya Buddha yang agung dan sakral, dan semburan suara Sansekerta seperti nyanyian kitab suci semuanya kehilangan spiritualitas dan kekuatannya pada saat ini, dan menghilang secara diam-diam. Bahkan teratai api murka Buddha yang sedang mekar jatuh dari langit anehnya berdiri diam di kehampaan, tiba-tiba layu dan layu, berubah menjadi abu dan menghilang. Untuk sesaat, ada keheningan yang mematikan di lapangan, dan para pahlawan terkejut. Perubahan ini terjadi dalam sekejap, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Dan dari awal hingga akhir, Lin Sun hanya mengibarkan bendera aprikot di tangannya dengan ringan. Awalnya, Ji Xingyao, Yue Jianming dan lainnya yang sangat cemas juga tercengang di sana, jadi mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Beberapa saat yang lalu, Lin Sun berada di ambang kematian. Saat berikutnya, semuanya terbalik dan terbalik. Metode seperti itu dapat digambarkan sebagai mengubah pembusukan menjadi sihir. Jadi begitu, Mo Tianhe berteriak, sangat bersemangat. Dia ingat bahwa beberapa hari yang lalu, Lin Sun berkeliaran di sekitar Gunung Kongze, acuh tak acuh terhadap dunia luar, terkadang memetik bunga, terkadang memindahkan pohon, terkadang menebang gunung untuk dijadikan batu, terkadang menggali lubang. Seluruh Gunung Kongze benar-benar tidak dapat dikenali dan berantakan. Siapa sangka perubahan kecil yang nampaknya biasa-biasa saja ini, namun pada saat ini, menunjukkan kekuatan untuk merebut rejeki alam semesta dan mengubah penampakan dunia. Ini adalah susunan. Jauh sebelum pasukan dunia bawah datang, mereka telah diatur secara diam-diam. Mungkin karena ini, Lin Sun berani menyuruh mereka menunggu dan duduk di Gunung Kongze dan menyaksikan badai. Bahkan Mo Tianhe dapat membayangkan bahwa meskipun Lin Sun tidak dapat mengalahkan Mingzi pada saat itu, selama dia menggunakan formasi ini, itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Kata-kata Mo Tianhe membangunkan si pemimpi, membuat Ji Xingyao dan pewaris Weng Xuan Jianzai lainnya mengerti, dan mereka terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata kartu truf sebenarnya Lin Sun adalah formasi misterius ini. Semua orang salah menebak sebelumnya. Dah, Buddha kuno mengeluarkan suara yang dalam dan jelas. Ekspresinya sangat bermartabat, penuh kejutan dan kebingungan, jelas terkejut dengan pemandangan ini, tapi dia bereaksi sangat cepat dan melawan tanpa ragu-ragu. Namun yang memalukan adalah formasi bencana besar Siti Garba yang ia dirikan terdiam, tanpa ada gerakan atau reaksi sama sekali. Di arena, ekspresi semua orang menjadi aneh. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam sekejap mata, Lin Sun, yang terjebak dalam formasi, akan membalikkan situasi dan menghancurkan semua metode Gufozi. Terlebih lagi, sisi dunia ini adalah formasi besar, dan di sini, baik murid Buddha kuno maupun para kultivator seperti mereka terjebak di dalamnya. Dan Lin Sun adalah master yang mengendalikan dunia ini. Bidat, dasar tercela. Wajah Gufozi muram, dia menunjuk ke arah Lin Sun dan berteriak tanpa postur khusyuk, suci dan tenang sebelumnya, dia sedikit marah. Tercela kamu keledai botak menyerangku 2 kali, dan barusan kamu mencoba menjebak dan membunuhku dengan barisan besar. Siapa yang tercela? Mata hitam Lin Sun seterang kilat dan suaranya dingin meskipun pakaiannya berlumuran darah dan dia terluka, dia masih memiliki martabat yang mengintimidasi saat ini. Mati. Gufozi memegang alu penakluk iblis dan bergegas keluar dari udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dia telah melihat bahwa bendera kuning aprikot di tangan Lin Sun adalah kunci untuk mengendalikan formasi ini. Klik, petir yang menyilaukan menyambar, dan tubuh Buddha kuno gemetar, pakaiannya compang kemping, tubuhnya hangus hitam, dan ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Fal keledai, ini yang terjadi pada orang tercela, mereka akan disambar petir. Lin Su berdiri di sana, tidak bergerak, dan suaranya datar, tetapi itu membuat semua penonton merasa kedinginan. Mereka juga terjebak di dunia ini, bahkan aura jalannya pun terisolasi dan tidak bisa dirasakan, bisa dibayangkan selama Lin Sun mau, dia bisa menggunakan formasi ini untuk menghancurkan mereka. Satu-satunya hal yang beruntung adalah saat ini, Lin Sun sedang tidak berminat untuk memperhatikan mereka, dan mereka hampir semua menonton kesenangan, dan mereka tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Lin Sun. Namun, pemikiran untuk secara tidak sengaja jatuh ke dalam skema Lin Sun masih membuat tokoh-tokoh top seperti Raja Peng bersayap emas kecil sangat marah dan takut. Tapi saya hanya berani marah dan tidak berani bicara. Buddha kuno mengeluarkan darah dari bibirnya, guntur dan kilat diubah oleh hukum arai terlarang, kekuatan mereka di luar imajinasi dan menakutkan, dan dia juga terluka. Matanya berkedip, dia menatap Lin Sun di kejauhan, dan berkata, benar-benar layak menjadi Dewa Iblis Lin yang terkenal di dunia, trik yang bagus. Tapi,
Apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan biksu malang seperti ini? Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba muncul di udara, dan saat berikutnya, dia muncul di depan Ji Xingyao yang paling dekat dengannya. Ledakan, dan di tangannya, alu pengusir setan telah ditebas. Rupanya, dia ingin menaklukkan Ji Xingyao, untuk mengancam Lin Sun dan membuatnya melempar tikus. Di kejauhan, mata hitam Lin Sun dingin dan tenang. Ini adalah Buddha kuno. Dia tampak agung, tetapi sebenarnya dia kejam, tidak tahu malu, dan melakukan semua yang dia bisa. Ketika dia menyadari ada yang tidak beres, dia langsung ingin mengancam nyawa orang lain. Saya juga harus mengakui bahwa meskipun tindakan ini sangat tercela, namun sangat efektif. Sayangnya Gu Fauzi meremehkannya, Lin Sun, dan juga meremehkan formasi terlarang yang dia atur. Gu Fauzi memiliki kekuatan tempur 4 kesengsaraan keabadian, yang telah lama diperhatikan oleh para tokoh top di bidangnya. Terlebih lagi, ia lahir di kuil Siti Garba, memiliki warisan tertinggi dan harta rahasia, dan kekuatan tempurnya pasti tidak kalah dengan Mingzi, atau bahkan lebih kuat. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk menyandera Ji Xingyao, jadi tentu saja dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam keadaan normal, apalagi Ji Xingyao, bahkan beberapa tokoh top lainnya di lapangan tidak akan mampu memblokir pukulan telak Gu Fauzi. Namun pemandangan aneh terjadi, dan di tengah perjalanan, serangkaian kekuatan tak kasat mata dari garis dao biasa muncul, bersilangan, dan mengikat seluruh tubuh Gu Buddha. Lalu tekan dengan kuat. Dengan letupan, orang aneh kuno misterius dari kuil Dizang ini terpuruk ke tanah. Semua orang terkejut dan tersentak. Ini adalah kekuatan formasi. Sangat kuat sehingga orang tidak dapat mempercayainya. Tampaknya selama Lin Sun mau, satu pikiran saja sudah cukup untuk melenyapkan semua musuh di dunia ini. Seperti penguasa hidup dan mati. Ji Xingyao membuat peringatan palsu, dan segera matanya yang jernih menunjukkan kemarahan yang tak tertandingi, dan berkata, ini adalah pewaris kuil Siti Garba betapa tidak tahu malu dan keji. Banyak orang berpikir demikian. Buddha kuno selalu dikenal karena keberadaannya yang misterius dan sulit dipahami, sehingga hanya meninggalkan sedikit kesan pada dunia. Tapi ketika dia muncul pertama kali 4 tahun lalu, dia mengalahkan Lin Sun dengan tata letak yang hati-hati dan menjebaknya di bawah sungai Styx. Kota yang begitu kejam dan dalam telah lama menjadi sangat mengerikan. Hingga hari ini, ia muncul kembali, sekali lagi memanfaatkan kelemahan Lin Sun dalam menembak, bahkan mengatur segala cara untuk menjebak dan membunuh Lin Sun dengan formasi besar. Awalnya, rangkaian metode ini indah dan sempurna. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa keterampilan Lin Sun lebih unggul, tetapi dia menggunakan susunan terlarang yang menakutkan untuk menerobos semua metode Buddha kuno. Jika ini masalahnya, kesan orang-orang terhadap Buddha kuno sama sekali tidak bertentangan. Tetapi ketika dia hendak menyerang dan menyandera Ji Xingyao, banyak pertapa yang langsung merasa kedinginan. Apakah ini masih seorang kultivator Buddha? Dia kejam, tidak bermoral, dan menggunakan segala cara yang mungkin, dan tidak berbeda dengan bidat jahat. Sesat, orang pembawa sial. Cahaya Buddha di sekujur tubuh Buddha kuno sangat ganas, seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang arhat dengan mata marah. Dia tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangannya dan melayang ke udara. Dia memegang mangkuk sedekah gelap dan menuju ke hutan untuk berburu untuk pembunuhan itu. Meski berada dalam situasi berbahaya, ia tetap tenang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ledakan, mangkuk sedekah membubung ke langit, memancarkan cahaya Buddha setinggi ribuan kaki, yang berkumpul menjadi tangan Buddha yang besar, setiap ruas jari seperti pilar yang menopang langit, memancarkan cahaya tak terbatas. Bisa dibilang satu tangan menutupi langit. Ini adalah metode Tao yang sangat terkenal dan ampuh, tangan Buddha Siti Garba. Ekspresi Lin Sun acuh tak acuh, dengan pemikiran di benaknya, cambuk rantai ilahi sebening kristal turun, yang dipadatkan oleh kekuatan hukum terlarang. Dalam sekejap, tangan Buddha yang menutupi langit itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan cahaya dan menyebar. Bentak, ada lagi suara cambuk yang jelas, dan ada bekas cambuk berdarah di wajah Gu Fauzi yang sangat tampan, yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Dia menderita kesakitan, dan tubuhnya jatuh ke tanah, dipenuhi asap dan debu. Pada titik ini, semua orang dapat melihat bahwa di dunia ini, betapapun kuatnya Anda, selama Anda terjebak di dalamnya, Anda ditakdirkan hanya menjadi ikan di landasan dan hanya bisa disembelih. Apakah kamu berani mundur dari formasi ini dan bertarung secara adil dengan biksu malang itu? Gu Fauzi berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya berlumuran darah, tapi dia mengabaikannya dan ekspresinya sangat tenang. Tak tahu malu. Banyak orang diam-diam mengutuk dan mencemoohnya, ketika dia menggunakan formasi bencana Siti Garba yang murah hati untuk menghadapi Lin Sun. Pernahkah dia memberi Lin Sun kesempatan untuk bertarung secara adil? Namun di luar dugaan,
Sang Buddha zaman dahulu dapat mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu tersebut secara terbuka, tanpa tersipu dan tanpa jantung yang berdebar kencang, kulitnya begitu tebal sehingga sangat mengejutkan. Bahkan Lin Sun terkejut, tidak dapat mempercayai bahwa kata-kata ini diucapkan oleh seorang murid dari biara Siti Garba, itu sungguh tidak tahu malu. Bentak, cambuk hukum yang panjang jatuh, dan dalam sekejap, lusinan bekas luka berdarah tertinggal di tubuh Buddha kuno, dengan tulang terlihat, yang sangat mengejutkan. Apakah menurutmu dengan mempermalukan biksu malang seperti ini, kamu bisa membuatnya menundukkan kepalanya? Suara Gu Fauzi dingin, berlumuran darah, tapi sepertinya dia tidak menyadarinya dan masih mempertahankan ekspresi serius. Tidak, aku tidak pernah ingin membuatmu sujud. Aku hanya ingin membunuhmu sedikit demi sedikit. Lin Sun tampak tenang. Saat dia berbicara, serangkaian bilah hukum yang tajam menyapu, menutupi dirinya seperti badai yang dahsyat. Kepulan-kepulan. Meskipun Gu Fauzi berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, daging dan darahnya masih terpotong dan rusak hingga tak bisa dikenali lagi, pemandangan yang menyedihkan membuat banyak petapa merasa kedinginan. Tidak diragukan lagi, Lin Sun tidak berbohong, dia memang ingin menyiksa Buddha kuno sampai mati. Biksu malang itu mengakui bahwa dia meremehkanmu kali ini, tetapi tidak mungkin kamu melihat biksu malang itu memohon belas kasihan dengan cara yang buruk. Gu Fauzi tampak acuh tak acuh, dia sepertinya menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berjuang di dunia ini, dia sebenarnya sedang duduk bersila di tanah saat ini, dengan tenang menunggu kematian. Hal ini membuat orang melihat ke samping, dan saya harus mengakui bahwa meskipun Buddha kuno itu kejam dan berhati gelap, temperamennya bisa disebut sangat ulet dan kuat. Jika ada kultivator lain yang disiksa seperti ini, dia akan kehilangan kendali emosinya dan mulai berteriak. Namun Buddha kuno tidak melakukannya. Ini konyol. Apakah kamu pikir kamu tidak sejelek itu sekarang? Yue Jianming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Gu Fauzi meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya dan mengabaikannya. Hal ini membuat Yue Jianming marah dan ingin membunuh keledai botak itu. Pada saat ini, Lin Sun tersenyum tipis dan berkata, saya mendengar bahwa ada semacam hukuman di kuil di Zhang yang disebut 18 api penyucian. Setelah hukuman diterapkan, itu dapat membuat para dewa dan iblis menyerah dalam keputusasaan. Aku tidak tahu apa itu. Benar atau salah? 18 api penyucian. Semua orang bingung, ini pertama kalinya mereka mendengar hal ini. Tapi wajah Gu Fauzi sedikit berubah, dan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Ini adalah hukuman rahasia kuil di Zhang, yang khusus digunakan untuk menangani pengkhianat di sekte tersebut. Karena terlalu kejam dan berdarah-darah, jika menyebar akan merusak reputasi kuil Siti Garba, oleh karena itu hanya tokoh-tokoh penting di kuil Siti Garba yang mengetahui hukumannya. Tapi yang jelas, Lin Sun juga mengetahuinya. Suara mendesing. Pada saat ini, Lin Sun menjentikkan jarinya, dan gumpalan api Buddha hitam terbang keluar, seperti kilat, dan menembus ke dalam tubuh Buddha kuno. Sesat, apa yang akan kamu lakukan? Mata Gu Fauzi menyipit dan seluruh tubuhnya membeku, dia ingin berdiri untuk melawan, tetapi ditekan oleh lapisan kekuatan yang membatasi hukum, mencegahnya bergerak. Neraka pertama dari 18 api penyucian disebut neraka menarik lidah. Lidah dipanjangkan dengan cara rahasia, lalu ditarik keluar secara perlahan. Disiksa dengan api Buddha hingga daging lidah hangus tetapi tidak busuk, lalu lidah dipotong dengan pisau tajam yang halus. Berbentuk untaian. Suara Lin Sun tenang, tetapi isi kata-katanya seperti arus dingin, yang membuat seluruh tubuh para penggarap yang hadir merinding, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Hukuman ini sungguh menyimpang. Ah! Gu Fauzi tiba-tiba berteriak, seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan pipinya berkerut. Semua orang melihat lidahnya ditarik keluar inci demi inci, dengan api Buddha hitam menyala di atasnya, dan seluruh lidah perlahan-lahan menjadi hitam hangus. Jelas sekali, dia menderita siksaan penjara yang menarik lidah. Beberapa petapa bahkan tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Buddha kuno, pewaris kuil Siti Garba yang bermartabat, dan karakter kejam dengan reputasi di 9 alam, kini menjadi sasaran penyiksaan kejam di depan publik. Siapa yang bisa tenang? Keberanian Lin Sun untuk bertindak seperti ini mengejutkan banyak biksu, dan kemudian mereka menyadari bahwa gelar Dewa Iblis Lin bukan untuk apa-apa. Sesat, biksu malang ini akan mengingat kebencian ini, dan dia akan mendapat pahala di masa depan. Gu Fauzi tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangannya, dia meninggalkan indera keenamnya, dan rasa sakit yang parah di lidahnya tidak lagi mempengaruhi pikirannya. Lin Sun tersenyum dengan tenang, penyiksaan di 18 api penyucian tidak begitu mudah untuk dilawan, dan tidak ada gunanya meninggalkan keenam indera. Biarkan Tuan Burung datang. Namun, tepat ketika Lin Sun hendak melanjutkan, teriakan nyaring terdengar, dan seekor burung hitam besar melintasi langit.
Apa yang membuat kelopak mata Lin Sun berkedut adalah bahwa orang ini dapat dengan bebas masuk dan keluar dalam formasinya sendiri, seolah-olah memasuki negeri tanpa manusia. Namun, ketika dia melihat burung hitam besar itu muncul, Lin Sun tidak bisa menahan nafas lega. Sebelumnya dia sangat khawatir burung pencuri itu akan dibunuh oleh Buddha kuno. Begitu burung hitam besar itu tiba, ia mengambil pot hitam di belakangnya, dan membantingnya ke dahi Gu Buddha dengan keras. Sebelumnya, Buddha kuno yang menghadapi tanah longsor tanpa mengubah wajahnya, kini menunjukkan ekspresi panik yang jarang terjadi, dan berkata dengan marah, "Paman kecil, kamu ingin membantu orang luar menangani saya. Sial, kenapa paman kecilku masih terlihat di matamu?" Ada kebencian dalam suara burung hitam besar itu, dan ia menghancurkan pot hitam itu lagi, dan terdengar banyak bang 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 bang, dan tidak butuh waktu lama hingga gumpalan padat membengkak di atas Gu, kepala Buddha. Dan dia berteriak tanpa henti, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang sangat parah. Di kejauhan, semua orang tercengang. Kemunculan burung hitam besar itu mengejutkan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Gu Fauzi dengan hormat menyebut burung ini Tuan Kecil Paman. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Pada akhirnya, Gu Fauzi terjatuh seluruhnya ke tanah, badannya mengejang terus-menerus, seolah-olah sedang dalam keadaan epilepsi, mulutnya berbusa, kepalanya dipenuhi benjolan merah, dan ia sangat menderita. Sebelumnya, ia masih suci, bagaikan Buddha sejati, dengan sikap tiada taraf, meski tertindas, ia tetap tenang dan tenteram, tanpa rasa takut akan hidup dan mati. Namun sekarang, hal ini sangat mengerikan sehingga orang-orang merasa kesakitan karenanya. Bang! Setelah suara keras yang mengguncang bumi, Gu Fauzi pingsan karena pot hitam. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, sengsara. Ini terlalu buruk. Seorang Buddha kuno yang bermartabat pingsan karena pot hitam, jika masalah ini menyebar, itu akan menjadi lelucon besar. Kota, burung hitam besar itu berteriak keras, dan melihat kuali hitam bersenandung, mengirimkan gelombang aneh, yang tiba-tiba menelan tubuh Gu Buddha dan menghilang. Apakah kamu akan menyelamatkannya? Lin Sun mengerutkan kening. Burung hitam besar itu memiliki raut wajah yang rumit dan berkata melalui suaranya, "Kamu salah. Ini hanyalah tiruan dari Buddha kuno. Wujud aslinya tidak pernah muncul sama sekali selama bertahun-tahun ini." Mata hitam Lin Sun tiba-tiba menyusut dengan klon, bisakah dia memiliki kekuatan tempur 4 kesengsaraan panjang umur? Lalu seberapa kuat keilahiannya? Untuk sesaat, hati Lin Sun bergejolak, berita ini membuatnya merasa sedikit terkejut, sulit dipercaya. Burung hitam besar dengan cepat mengirimkan transmisi suara pertama-tama, "Selesaikan masalah ini di depan saya, dan saya akan memberitahu Anda kebenarannya secara mendetail nanti, tetapi Anda dapat yakin bahwa Dewa Buddha kuno tidak lebih kuat dari tubuhnya." Lin Sun mengangguk. Kemudian, pandangannya menyapu seluruh penonton, seluruh kelompok pertapa, dan dia juga melihat panorama keterkejutan, kebingungan, dan ketakutan dalam ekspresi mereka. "Ayo pergi." Begitu Lin Sun mengucapkan kata-kata ini, sebagian besar orang kuat di lapangan menghela nafas lega. Terjebak di dunia ini, mereka sangat khawatir jika Lin Sun tidak setuju, mereka akan melampiaskan amarahnya kepada penonton tersebut. Tapi jelas bahwa meskipun Lin Sun dikenal sebagai Dewa Iblis, dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Terima kasih, rekan Daois Lin. Selamat kepada rekan Daois Lin karena telah membalikkan keadaan dan mengalahkan semua musuh. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di wilayah Sangjiu yang berani meremehkan rekan Daois. Pegunungan hijau tidak akan berubah, tapi air hijau akan selalu mengalir. Rekan Taolin, mohon berhati-hati. Di tengah keributan, para biksu di lapangan pergi satu demi satu. Namun, sulit bagi mereka untuk tenang. Pertarungan hari ini penuh dengan pasang surut dan banyak variabel, dapat diperkirakan tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh alam ke-9 atas untuk dibuat sensasional oleh berita pertempuran ini. Saudara Lin, ini Yemaha. Hanya tinggal beberapa tahun lagi sebelum akhir dari alam puncak. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa bersaing dengan Anda. Di kejauhan, Ye Mohe berbicara dengan keras. Dengan senang hati. Lin Sun mengepalkan tangannya dan berbicara dengan santai. Ye Mohe tersenyum dan berbalik. Dalam pertempuran hari ini, dia menyaksikan kekuatan tempur Lin Sun dengan matanya sendiri, dan hatinya terangsang untuk menjadi kompetitif, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengundang pertempuran tersebut. Lin Sun, jangan berpuas diri. Meskipun Mingzi kuat, dia bukan siapa-siapa. Jika ada kesempatan, aku akan membiarkanmu melihat sendiri apa itu Seon. Raja burung Raja Wali kecil bersayap emas berbicara dengan dingin, setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia berubah menjadi burung Raja Wali bersayap emas dan terbang menjauh. Lin Sun mengerutkan kening. Tapi Lorgar berkata sambil tersenyum, "Jangan perhatikan orang ini, dia adalah keturunan burung rok bersayap emas berdarah murni,
dia telah membangkitkan darah leluhurnya, dan temperamennya sangat kejam. Dia mengatakan itu, tapi dia tidak yakin denganmu di dalam hatinya. Itu berbahaya. Lin Sun tidak berkomitmen. Segera, para petapa di lapangan pergi satu demi satu, hanya menyisakan gunung dan sungai yang hancur dalam pertempuran sebelumnya. Ayo pergi ke pegunungan untuk bicara. Melihat Luo Jia, Yue Jianming dan yang lainnya, Lin Sun tersenyum dari lubuk hatinya dan mengundang mereka pergi ke Gunung Kongze bersama. Mingzi memimpin pasukan Belanda dan berangkat secara agresif, berniat membunuh Lin Sun dan membasuh Gunung Kongze dengan darah. Namun pada akhirnya, Mingzi segera ditindas oleh Lin Sun, hanya menyisakan sedikit sisa jiwa yang melarikan diri dengan panik, dan pasukan Belanda yang perkasa runtuh tanpa perlawanan. Berita ini menyebar ke seluruh 9 alam atas pada hari ini dengan kecepatan luar biasa, menyebabkan gelombang besar. Pada saat yang sama, berita bahwa Gu Fuzi muncul kembali, tetapi ditahan dan ditekan oleh Lin Sun juga menyebar. Untuk sementara waktu, ada sensasi yang lengkap di 9 alam teratas. Dengan pertarungan hari ini, Dewa Iblis Lin sudah bisa menduduki peringkat di antara para penguasa dan raksasa di antara rekan-rekannya. Saya tidak tahu seberapa tinggi Dewa Iblis Lin saat ini dalam daftar emas Tianjiao. Dunia bawah pasti akan hancur. Setelah 4 tahun diam, dia menjadi terkenal di seluruh dunia begitu dia menemukannya. Mulai sekarang, di 9 alam, siapa yang bisa menekan kebangkitan Lin Sun? Berbagai diskusi dan keributan terus dilancarkan. Apalagi seiring berjalannya waktu, kabar pertempuran yang terjadi di depan Gunung Kongze ini masih terus bergejolak dan menyebar. Gunung Kongze, Puncak Kingsang. Ada hutan lebat dan bambu, serta aliran sungai yang jernih. Lin Sun, Ji Xingyao, Mo Tianhe, Luo Jia, Yue Jianming dan yang lainnya duduk di lantai, dengan minuman peri, buah-buahan dan sayuran, serta teh spiritual diletakkan di meja di depan mereka. Sambil minum teh dan minum wine, semua orang ngobrol dan mengenang masa lalu, cukup harmonis dan nyaman. Pada saat itu, langit cerah, awan berkabut, hutan bambu di dekatnya berputar-putar, sungai bergemerincing, tenang dan luas, dan sekelompok orang-orang yang berpikiran sama berkumpul, dan itu adalah waktu yang menyenangkan dan santai. Jianming, kudengar kamu telah berlarian mencariku selama ini, ayo, izinkan aku bersulang untukmu segelas anggur. Lin Sun mengangkat gelasnya dan tertawa. Sejak berpisah dari Yue Jianming di Shihengji, Lin Sun tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Melihat bahwa Yue Jianming juga telah masuk ke jajaran raja teratas di alam panjang umur kesengsaraan kedua, Lin Sun tidak bisa menahan nafas. Bagus. Yue Jianming meminum semuanya dalam satu tegukan, sangat senang. Saat itu, Lin Sun menyelamatkan hidupnya. Dia tidak pernah melupakan kebaikan yang begitu besar. Nona Luo Jia, terima kasih sudah datang kali ini juga. Lin Sun mengangkat segelas anggur lagi. Lin Sun kagum dengan perubahan besar di Lorgar. Keturunan dari Istana Miluo di alam kaisar ini seperti anggrek terpencil di lembah kosong, sopan dan indah, dulu mereka pernah mengikuti festival lampion bersama dan menyeberangi sungai batas bersama. Saat ini, Luo Jia juga memiliki kekuatan raja tertinggi di alam 3 kesengsaraan keabadian, dan dia adalah keturunan dari silsilah Phoenix abadi, baik bakat maupun fondasinya luar biasa. Yang pasti adalah saya tidak hanya membuat kemajuan pesat selama bertahun-tahun, tetapi setiap orang memiliki kekayaan dan peluangnya masing-masing. Saat teman lama bertemu lagi, mereka harus minum. Setelah minum segelas anggur dan menceritakan masa lalu, semua orang tidak bisa menahan nafas dan mendesah, dan juga menambahkan banyak tawa. Sampai kemudian, Lin Sun juga sedikit mabuk. Sudah lama sekali, dan dia tidak pernah sesantai ini. Di tengah malam, Yue Jianming, Luo Jia dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka masing-masing memiliki jalan dan tujuan masing-masing. Melihat Lin Sun aman, tidak perlu tinggal lama. Lin Sun tidak menghentikannya, sebab ini adalah latihan. Cahaya bintang yang terang bagaikan kabut perak, menutupi hutan bambu yang berputar dengan lapisan kain kasa, seperti mimpi. Larut malam, di sebuah rumah bambu yang dibangun oleh Lin Sun sendiri, burung hitam besar itu dengan mabuk merosot ke kursi dan bergumam, "Hei, jika kamu bisa begitu riang dan bahagia setiap hari, betapa beruntungnya kamu dalam hidup ini." Lin Sun duduk di satu sisi, bermeditasi dengan tenang. Pertarungan sengit hari ini menyebabkan dia terluka dan memakan banyak tenaga, kini luka fisiknya telah pulih, namun kekuatan fisiknya perlu segera diisi kembali. Tidakkah kamu ingin mengetahui detail dari Buddha kuno? Izinkan aku memberitahumu. Dengan gemetar, burung hitam besar itu berdiri dari kursi, rasa mabuk di matanya menghilang, dan setenang salju. Pada zaman kuno, seorang raja suci sejati keluar dari kuil Siti Garba,
yang bernama Buddha, Raja Pemurni Kebaikan dan Kejahatan. Dengan kebijaksanaan tertinggi dan ketekunan yang besar, dia menciptakan sutra pembebasan dunia dari baik dan jahat, dan pahalanya berkaitan erat dengan penciptaan. Luar biasa. Dan Buddha kuno ini adalah murid dekat Buddha, Raja Dunia Murni Baik dan Jahat. Dia disembunyikan di salju oleh gurunya sendiri dan didiamkan di tempat rahasia di kuil Siti Garba. Dia hanya masuk ke dalam menjadi hari ini. Buddha kuno terlahir dengan kecerdasan dan terlahir dengan tulang Buddha. Gurunya pernah berkata bahwa kebijaksanaan putra ini jauh melebihi kebijaksanaan saya. Saat dia menginjakkan kaki di alam suci di masa depan, prestasinya akan lebih baik dari saya. Bisa dibayangkan betapa luar biasa bakat orang ini, tapi itu tidak penting. Yang penting warisan yang dipraktikkan oleh umat Buddha kuno juga merupakan sutra penyelamat dunia dari kebaikan dan kejahatan. Lin Sun bermeditasi dan mendengarkan pada saat yang sama, pikirannya tenang, sampai dia mendengar warisan klasik baik dan jahat, dan ada gelombang ombak di hatinya. Karena dalam Tripitaka Sutra Peninggalan Biksu Suci juga terdapat beberapa misteri tentang kitab kebaikan dan kejahatan. Burung hitam besar melanjutkan hal yang paling ajaib tentang sutra ini adalah Anda dapat mengembangkan klon yang persis sama dengan jalan Anda sendiri. Dewa menjaga kebaikan dan memupuk perbuatan baik. Tubuh rahasia untuk menahan kejahatan, melakukan perbuatan jahat. Kedua tubuh baik dan jahat mengambil jalan yang sangat berbeda, namun mereka mencapai tujuan yang sama. Ketika kultivasi mencapai titik ekstrim, dua tubuh baik dan jahat dapat menyatu sepenuhnya tanpa membedakan satu sama lain, menciptakan tubuh suci Buddha yang berkaca-kaca, yang tak terbatas dan menakjubkan. Omong-omong, burung hitam besar itu tiba-tiba mencibir. Namun, ambisi Buddha kuno ini bahkan lebih besar. Dia ingin membalikkan kebaikan dan kejahatan, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan kejahatan, dan avatarnya untuk menahan kebaikan, untuk menemukan jalan baru, melepaskan diri dari baik dan jahat. Sutra diciptakan oleh tuannya, dan menjadi keluarganya sendiri. Sangat disayangkan meskipun dia sangat berbakat, dia tidak pernah menjadi orang suci. Dia tidak tahu sama sekali. Tidak mungkin sukses hanya berdasarkan kebijaksanaannya. Sekarang dia sama sekali tidak peduli antara yang baik dan yang jahat, dan benar-benar tersesat. Lin Sun mengerutkan kening dan berkata, salah. Burung hitam besar itu tiba-tiba menghela nafas ya, itu jalan yang salah. Namun, Buddha kuno ini memiliki keberuntungan yang besar. Secara logika, jika dia terus berlatih seperti ini, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Tetapi siapa sangka bahwa di 9 alam ini, dia akan menemukan berkah yang menantang surga yang memungkinkan dia memperbaiki kekurangannya sendiri dan memulai jalan yang sama sekali berbeda. Lin Sun terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Segera, dia menyadari suatu masalah dan berkata mungkinkah avatar Buddha kuno yang tertindas saat ini mempraktikkan metode perbuatan baik. Ya, burung hitam besar itu mengangguk. Lin Sun tampak aneh untuk sementara waktu, seorang pria yang begitu kejam, berhati hitam, tidak tahu malu, dan melakukan segala kemungkinan benar-benar dapat melakukan perbuatan baik. Ini sepertinya konyol. Kamu difoto. Burung hitam besar mengingatkan, baik dan jahat dalam pikiran umat Buddha kuno belum tentu baik dan jahat seperti yang Anda pahami, karena setiap orang memiliki pandangan berbeda tentang baik dan jahat. Sama seperti avatar Buddha kuno yang berbuat baik, mungkin dalam pandangannya, memberantasmu berarti melakukan perbuatan baik. Penjelasan ini jelas terdengar tidak masuk akal. Tapi Lin Sun mengerti dan berkata jadi, bukankah lebih menakutkan jika diri aslinya tetap melakukan perbuatan jahat daripada inkarnasinya? Burung hitam besar itu mengangguk itu benar, tapi itu tidak terlalu kuat. Dia perlu menjaga keseimbangan antara yang baik dan yang jahat agar hatinya tetap jernih. Jika tidak, apakah tubuh utamanya terlalu kuat atau klonnya terlalu kuat, itu akan menjadi bencana baginya. Lalu apakah kamu tahu di mana tubuh aslinya? Lin Sun bertanya. Budur Brahma, burung hitam besar itu mengucapkan setiap kata. Tiba-tiba, Lin Sun teringat bahwa beberapa hari yang lalu, ketika Yu Lingkong melenyapkan iblisnya dan pergi, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika dia ingin menemukan Buddha kuno, dia bisa pergi ke tanah pagoda Brahma. Selain itu, dia pernah bertanya kepada Ji Xingyao, dan mengetahui bahwa tanah Buddha terletak di Gunung Gen, yang merupakan tanah yang sangat berbahaya dan terlarang. Konon di dalamnya ada pagoda yang terbuat dari tumpukan tulang, yang tingginya 3.000 lantai. Setelah penjelasan Big Blackbird, Lin Sun akhirnya mengerti bahwa dia salah pada awalnya. Sekalipun wujud asli Buddha kuno lebih kuat dari tubuhnya sendiri, itu tidak lebih kuat. Saya memutuskan untuk pergi ke tanah Brahma Buddha. Lin Sun memandangi burung hitam besar itu, apakah kamu ingin pergi bersama? Pergi. Burung hitam besar itu berkata tanpa ragu-ragu. Lin Sun bertanya dengan bingung. Buddha kuno memanggilmu paman muda, dan kamu masih ingin membantuku menghadapinya.
Burung hitam besar itu terdiam lama lalu berkata ini hanya masalah senioritas. Jika memungkinkan, saya lebih suka Anda membasmi seluruh kuil di Sang. Di akhir kalimat, ada nada kebencian dalam suaranya. Lin Sun segera berhenti bicara. Dia pernah mengetahui dari burung hitam besar bahwa alasan mengapa dia dianggap sesat oleh umat Buddha kuno adalah karena dia telah memperoleh Sutra Tripitaka yang ditinggalkan oleh biksu suci dan orang suci Phoenix hitam, serta potongan bodi. Dan burung hitam besar itu jelas berada di pihak biksu suci Duji. Lin Sun tiba-tiba teringat sesuatu ngomong-ngomong, ketika kamu mengambil pot pemurnian ilahi Mingzi, mengapa dia mengambilnya kembali? Burung hitam besar itu menghela nafas aku juga tidak mau. Hanya saja ada batasan yang sangat buruk yang tercetak di pot pemurnian dewa. Aku tidak bisa memurnikannya sama sekali. Sayang sekali. Namun, meskipun saya tidak bisa menyimpan pot pemurnian dewa, saya bisa mendapatkan beberapa harta karun yang tersegel di dalam pot pemurnian dewa. Setelah mengatakan ini, dia terkekeh lagi, mengepakkan sayapnya, dan sebotol suet giok muncul dan mendarat di depan Lin Sun. Ini adalah sebotol pil kebangkitan sumsum naga. Meskipun hanya ada 3 pil, ini adalah ramuan terbaik di dunia. Kamu hanya perlu menelan 1 pil, dan tidak peduli seberapa terlukanya kamu dapat pulih seketika, seperti sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling menakjubkan adalah ramuan ini sangat bermanfaat dalam mengatasi kesengsaraan. Menurut Anda mengapa Mingzi dapat dengan mudah memasuki 4 kesengsaraan keabadian ramuan ini sangat diperlukan? Lin Sun segera tergerak, mengambil botol giok, segera setelah kesadaran ilahi menembusnya, dia mendengar semburan auman naga, serta hujan ringan berwarna-warni dan aroma memenuhi udara. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat ada 3 naga kecil berkeliaran di dalam botol giok, yang terlihat jelas dan misterius. Faktanya, itu adalah 3 pil. Selain pil ini, manfaat apa lagi yang kamu peroleh? Lin Sun bertanya. Burung hitam besar itu tiba-tiba menjadi waspada dan berteriak, jangan salah nak. Kalaupun aku memberimu gadget lain, tidak akan banyak pengaruhnya. Jelas sekali, pencuri ini mendapat banyak manfaat dari pot pemurnian ilahi Mingzi. Lin Sun Cai terlalu malas untuk berdebat dan berkonsentrasi pada meditasi. 3 hari kemudian, Lin Sun pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dan setelah melalui pertempuran berdarah dan sengit, budidayanya meningkat lagi, dan dia telah mencapai kesempurnaan 3 kesengsaraan keabadian. Di Gunung Kongze, Lin Sun telah membentuk formasi terlarang, dan dalam pertempuran 3 hari lalu, ia telah mengerahkan kekuatannya untuk menekan segalanya. Sebelum pergi, Lin Sun menyerahkan bendera kuning aprikot yang mengendalikan formasi kepada Ji Xingyao. Pada titik ini, bahkan tanpa dia yang memimpin, Wang Xuan Jianzai tidak akan diserang oleh kekuatan besar lainnya. Ji Xingyao, atas nama Wang Xuan Jianzai, memberikan 3 ramuan ajaib kepada Lin Sun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lin Sun tidak menolak. Selama 4 tahun ia terjebak di dasar sungai Styx, seluruh obat kerajaan di tubuhnya habis, bahkan hanya tersisa beberapa jenis obat ajaib. Obat ajaib yang diberikan oleh Ji Xingyao agak menyelesaikan kebutuhan mendesak Lin Sun. Semuanya, hati-hati. Dalam kehampaan, Lin Sun menangkupkan tangannya. Jaga dirimu. Ji Xingyao, Mo Tianhe dan keturunan Wang Xuan Jianzai lainnya datang menemui satu sama lain dengan ekspresi serius. Pada hari ini, Lin Sun pergi, dan bersama dengan burung hitam besar, dia akan melintasi alam Lihuo dan pergi ke alam Gensan. Dalam perjalanan, Lin Sun mengambil kapal harta karun, kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak lambat. Aku tidak tahu kenapa Laoha dan Aru tidak muncul. Lin Sun sedikit khawatir. Pertempuran beberapa hari yang lalu telah menyebar ke seluruh alam ke-9 atas. Selama Anda sedikit memperhatikan beritanya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa Lin Sun ada di Gunung Kongze. Namun hingga saat ini, Laoha dan Alu belum pernah muncul, yang membuat Lin Sun menyadari bahwa situasi di antara mereka berdua mungkin sedikit tidak normal. Bayi yang baik, burung hitam besar itu membawa sepasang sayap di punggungnya dan berjalan perlahan. Ketika melihat pedang dewa berdarah di tangan Lin Sun, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Pedang ini berwarna merah cerah seperti darah, dan tubuhnya sangat jernih. Terlihat jelas bahwa ada sungai Styx berwarna darah mengalir di dalam tubuh pedang, mayat para dewa dan iblis mengambang di sungai, dan banyak tulang putih. Fenomena ini sangat mengejutkan. Itu adalah pedang Yuan Tu yang legendaris. Dalam duel dengan Mingzi, pedang itu diambil oleh Lin Sun dan menjadi piala. Pedang ini adalah senjata suci bawaan yang sebenarnya. Ia lahir di sungai Styx. Di zaman kuno, pedang ini terkenal karena membunuh banyak kepala orang suci. Burung hitam besar itu bermata gila dan mendekat dengan sembunyi-sembunyi, hampir meneteskan air liur. Hal yang paling menakjubkan adalah pedang ini membunuh orang suci tanpa keterlibatan sebab dan akibat. Bolehkah aku menyentuhnya?
Karena itu, ia mengulurkan cakarnya dan meraih Yuan Tujian. Dengan suara mendesing, Lin Sun menyingkirkan pedangnya terlebih dahulu, menepis cakar burung hitam besar itu, dan berkata hati-hati, aku akan memotong cakarmu. Burung hitam besar itu mengumpat dengan marah dan berkata itu hanya pedang patah, dan ditutupi dengan banyak segel. Jika kamu tidak menjadi orang suci, kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Sun pasti mengetahui hal ini. Baru saja, dia menyelidiki dan menemukan bahwa ada 9 segel pada pedang Yuan Tu, semuanya sangat tidak jelas dan menakutkan, seperti rantai besar, membatasi kekuatan pedang. Dengan tingkat budidaya Lin Sun saat ini, dia hanya bisa membuka paling banyak 3 lapis segel. Namun, dia tidak berniat melakukan ini. Ini adalah puncak dari alam, dan tidak ada tempat suci. Jika segel pedang ini diangkat dan aura jalan suci terungkap, itu akan menjadi bencana daripada sebuah berkat. Tentu saja, dengan kekuatan pedang ini saat ini, ia dapat melawan Duan Ren, dan dapat dianggap sebagai pembunuh yang sangat kuat. Hei, perisai perunggu ini menarik. Ketika Lin Sun mengeluarkan perisai perunggu tua dan rusak lainnya dengan darah di permukaannya, mata burung hitam besar itu menjadi lurus. Harta karun ini juga didapat dari Mingzi, saat ia mengejar Mingzi, bahkan dengan kekuatan tebasan ketidakkekalan, sulit untuk meninggalkan satu goresan pun pada perisainya, yang terlihat sangat kuat. Apakah kamu mengenali harta karun ini? Lin Sun bertanya tanpa bergerak. Noda darah pada perisai ini jelas merupakan darah suci. Lihat di sini, ada juga lapisan padat pola Tao yang tercetak di atasnya. Meski belum lengkap, namun aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga membuat hatimu bergetar. Mata burung hitam besar itu menyala-nyala, seolah ingin menelan perisai itu ke dalam perutnya. Jika tebakanku benar, ini pasti perisai suci. Lin Sun bersenandung dan menyimpan harta itu tanpa meninggalkan jejak, merasakan rasa lega dan gembira di hatinya. Benar-benar tidak terduga bahwa kedua piala yang diambil dari Mingzi sama-sama merupakan senjata suci, dan asal-muasal pedang Yuan Tu sangat mencengangkan. Panen ini tidak lain adalah memenangkan banyak uang. Yah, harta karun di Mingzi ini cukup banyak. Dia memang kesayangan surga dengan keberuntungan besar. Lin Sun menghela nafas. Burung hitam besar juga sangat setuju dan menghela nafas ini wajar, tapi saya tahu betul bahwa ada banyak hal baik yang tersegel dalam pot pemurnian dewa di tangan anak itu. Lain kali kita bergabung, kita akan menjarahnya lagi. Lin Sun mengangguk, menghargai gagasan burung hitam besar itu. 9 alam teratas, masing-masing alam seperti dunia besar, luas dan tak terbatas. Tidak sampai setengah bulan kemudian Lin Sun dan yang lainnya melintasi 3 alam Kansui, Zhenlei dan San Feng dan tiba di Genshan. Cuaca di setiap lingkungan berbeda. Lin Sun memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini selama perjalanannya. Misalnya di wilayah Kansui, terdapat lautan, danau, dan sungai di mana-mana, seperti dunia air. Misalnya, di alam Guntur, guntur menyelimuti sepanjang tahun, dan dunia dipenuhi dengan atmosfer yang merusak dan mematikan. Menurut Big Blackbird, jika Anda tidak takut mati, Anda bisa mengasah kultivasi Anda di alam guntur, dan Anda bisa lebih mudah merasakan nafas malapetaka abadi. Tentu saja, premisnya adalah jangan sampai terbunuh oleh guntur yang ada di mana-mana. Ketika Lin Sun dan yang lainnya tiba di Gunung Gen, pemandangannya berbeda. Gunung itu seperti hutan, berdiri di antara langit dan bumi, berkelok-kelok dan bergelombang, seolah tak terbatas. Gunung-gunung ada di mana-mana, baik megah, terjal, dengan berbagai pose dan ekspresi berbeda-beda, masing-masing dengan pesona berbeda, luar biasa. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada perubahan yang mengejutkan di tanah Buddha Brahma, dan kemungkinan besar akan lahir keberuntungan yang menantang surga? Sekarang, banyak orang kuat telah berangkat untuk pergi. Dalam perjalanan, Lin Sun tiba-tiba mendengar percakapan, itu adalah sekelompok pertapa yang sedang dalam perjalanan seperti mereka. Benar atau tidak, itu adalah tempat terlarang. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang memasukinya selama ini. Berapa banyak dari mereka yang bisa kembali hidup-hidup. Lagi pula, siapa yang tahu, saya mendengar bahwa beberapa orang kejam yang saat ini berada di peringkat 30 besar daftar emas Tianjiao semuanya khawatir dan pergi ke sana satu demi satu. Siapa di sana? Qi Lingqiao, orang suci Rinsui. Ya Tuhan, ini semua adalah tuan yang terkenal. Ketika para petapa itu perlahan-lahan menjauh, suara diskusi perlahan-lahan menjadi tidak terdengar. Lin Sun dan burung hitam besar keluar dari kegelapan, saling memandang, dan mengerutkan kening. Terjadi perubahan besar pada Buddha Brahma, yang tidak mereka duga sebelumnya. Tidak masalah, mari kita lihat dulu, kata burung hitam besar. Segera, keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, saya juga melihat banyak petapa, semuanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Buddha Brahma.
Sebagian besar diskusi mengarah pada rumor yang sama, yaitu, Sutra Perang Kaisar Agung kuno kemungkinan besar akan lahir dalam Buddha Brahma itu. Hanya ada 4 kata dalam Sutra Perang Kaisar Agung, yang cukup membuat imajinasi orang menjadi liar. 2 hari kemudian, di bawah kepemimpinan burung hitam besar, Lin Sun memasuki area tempat Buddha-Buddha berada. Ini adalah tempat yang ganas, langit dan bumi penuh dengan pegunungan yang gundul dan kering, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan udara dipenuhi aura pembunuh. Berjalan di dalamnya, angin menderu saja sudah cukup untuk menghancurkan petapa manapun di bawah kerajaan raja, kekuatannya sangat menakutkan. Terlebih lagi, semakin dalam, semakin berat aura pembunuh antara langit dan bumi, begitu menindas hingga orang tidak bisa bernapas. Ah! Di kejauhan, tiba-tiba terdengar teriakan. Lin Sun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat seorang raja dengan basis budidaya alam kesengsaraan panjang umur, yang tersapu 9 hari oleh angin iblis hitam. Kemudian seluruh tubuhnya terkoyak dalam sekejap, daging dan darahnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan menghilang dalam angin iblis hitam dalam sekejap. Itu adalah bencana besar. Burung hitam besar itu menarik napas dalam-dalam, ini adalah angin buruk yang dapat menerbangkan jiwa orang suci. Mengerikan. Lin Sun pun merasa takjub, tak heran Buddha Brahma ini dianggap sebagai tempat kejahatan besar, sungguh menakutkan. Di jalan berikutnya, Lin Sun dan yang lainnya menjadi waspada. Wow. Angin hitam musibah dan musibah ibarat awan kabut hitam yang berterbangan di antara langit dan bumi, membuat manusia merasa ketakutan. Untungnya bisa dilacak dan bisa dihindari terlebih dahulu, jika tidak, tidak akan ada yang berani berkeliaran di area ini. Mengaum. Tidak lama kemudian, suara gemuruh yang melengking terdengar di sebuah gunung tandus tanpa rumput yang tumbuh di atasnya. Dilihat dari kejauhan, sesosok tubuh tinggi dengan ketinggian beberapa ribu kaki muncul di puncak gunung, matanya merah padam, lebih besar dari danau, kepalanya mencapai langit, dan seluruh tubuhnya ditutupi kabut darah yang mengepul. Hanya satu raungan yang membuat Lin Sun dan burung hitam besar itu bergejolak dengan darah. Ini adalah sisa jiwa iblis. Burung hitam besar itu berteriak. Setan surgawi, spesies aneh yang berenang di kehampaan di luar wilayah, sangatlah menakutkan. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa ketika Anda sedang melalui kesengsaraan orang suci, Anda akan diserang oleh setan dari luar wilayah, jika Anda tidak berhati-hati, jiwa Anda akan hancur. Dan di sini, sisa jiwa iblis muncul. Sosoknya yang sangat tinggi tersembunyi di balik kabut darah yang mengepul, dan aura yang dia pancarkan sangat ganas dan menakutkan, membuat seluruh dunia gemetar. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa sisa jiwa iblis tersebut tercetak dengan jimat emas yang bersinar dan dipenuhi dengan semangat Zen. Om, Ma, Ni, Ba, Mo, Ham. Ini adalah mantra 6 karakter paling terkenal dalam agama Buddha. Burung hitam besar itu mengenali jimat itu, dan matanya hampir keluar, jimat ini pasti ditinggalkan oleh seorang biksu suci, jika tidak, mustahil untuk menekan rintangan jahat itu. Jadi, tanah Brahma Buddha ini kemungkinan besar adalah tempat terlarang yang berhubungan dengan praktisi Buddha. Mata Lin Sun berkedip. Burung hitam besar berkata dengan santai ini wajar. Disinilah Buddha kuno memperoleh berkah yang menantang surga, sehingga menutupi kekurangan di jalannya sendiri. Segera, ia mengeluh, sayang sekali jimat mantra 6 karakter ini tidak dapat diambil. Jika tidak, dengan harta ini saja, ia dapat melepaskan serangan penuh yang setara dengan serangan orang suci. Ini pasti akan menjadi pembunuh besar. Apa itu? Tidak lama kemudian, mata Lin Sun menyipit, dan dia melihat sebuah kota besar melayang di langit di kejauhan. Kota ini sangat luas, seperti sebidang tanah yang mengambang di kehampaan, dan tembok kota terbuat dari emas dewa yang cemerlang, memancarkan suasana sakral yang megah dan cemerlang, dan sungguh mengejutkan jika dilihat dari kejauhan. Hah! Burung hitam besar itu juga terkejut, bagaimana bisa ada kota suci di tempat yang begitu aneh dan berbahaya. Pergi dan lihat. Lin Sun dan burung hitam besar mendekat ke sana. Jika jaraknya dekat, Anda akan menemukan bahwa kota di langit ini sangat mirip dengan kota dewa yang legendaris, terlalu sakral dan megah. Kilau cemerlang mewarnai dunia menjadi lapisan kuning kemasan. Pada saat yang sama, di atas kota, awan keberuntungan berkumpul, hujan keberuntungan mengalir, pelangi ilahi mengelilingi, dan pancaran cahaya mengalir, hanya penglihatan-penglihatan itu, tampaknya bukan itu yang dapat dimiliki dunia. Di depan kota ini, semua orang seperti semut, dan mereka merasa tidak berarti karena terlalu megah dan besar. Lin Sun dan Big Blackbird sama-sama sedikit terkejut. Dalam perjalanannya, pagoda tanah Brahma ini sangat berbahaya dan aneh, dan niat membunuh yang mengerikan akan muncul di setiap kesempatan. Seperti malapetaka dan perampokan, sisa-sisa setan dan lain sebagainya. Namun kini, ada tempat seperti kota dewa yang mengambang di kehampaan,
Megah dan megah, sakral dan megah, bagaimana tidak mengejutkan. Seseorang, Lin Sun segera menemukan bahwa ada banyak sosok pertapa yang berdiri di dekat kota dewa, dan mereka semua mengukur dan memeriksa kota dewa itu. Bersama burung hitam besar itu, dia mendekat tanpa meninggalkan jejak, dan terdengar ledakan diskusi. Sebelumnya, saya belum pernah mendengar tentang kota suci di alam Brahma Pagoda. Kamu benar, kota ini baru muncul di sini kemarin. Sungguh sangat aneh. Mengapa kamu tidak masuk untuk melihat-lihat dan memilih untuk tinggal di sini? Rekan Daois, kamu baru saja datang ke sini, dan kamu bahkan tidak tahu bahwa segala sesuatu yang suci hanyalah ilusi. Kota ini jauh lebih menakutkan dari yang kamu bayangkan. Mendengarkan diskusi, Lin Sun dan Big Blackbird memahami bahwa kota ini baru muncul kemarin. Tak heran jika akhir-akhir ini banyak sekali pertapa yang mempertaruhkan nyawanya untuk berkumpul di sini. Ternyata memang ada guncangan besar pada Buddha Brahma ini. Lin Sun bijaksana. Tidak mungkin, kota ini sangat sakral, betapa menakutkannya. Pada saat ini, seseorang mau tidak mau bertanya. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga tinggi di langit, dan cahaya suci di seluruh langit berubah menjadi kabut hitam aneh seperti tinta. Awan keberuntungan itu, Ruiyu, Shen Hong, Guangxia semuanya menghilang dalam kabut hitam. Hal yang paling menakutkan adalah kota megah yang awalnya dituangkan seperti emas ilahi telah berubah menjadi hitam pekat. Di saat yang sama, semburan jeritan yang membekukan darah juga terdengar dari kota megah itu. Jika diperhatikan lebih dekat, samar-samar Anda bisa melihat mayat-mayat yang rusak dan membusuk berjalan di kota, dikelilingi bayangan dan kabut hitam. Yesus! Seseorang berteriak dan berkeringat dingin. Beberapa pria kuat menelan ludah dan merasa berbulu di sekujur tubuh mereka. Sebelumnya, kota itu suci, megah dan cemerlang, namun sekarang, tampaknya telah berubah menjadi negeri hantu, penuh dengan pemandangan aneh dan menyusup. Aura ganas dan menyeramkan yang menerpa mereka benar-benar mengubah penampilan dunia ini, bahkan Lin Su dan Big Blackbird merasa merinding di hati mereka. Aneh sekali. Lihat ke sana. Pupil burung hitam besar itu berkilau dengan cahaya ilahi, dan ia memandang ke atas gerbang kota dari kejauhan. Ada garis tulisan di atasnya tempat di mana kamu mati sia-sia, tidak ada orang hidup yang bisa masuk. Setiap kata berlumuran darah, tertinggal di kabut hitam, mengejutkan hati orang-orang. Legenda mengatakan bahwa pada awal zaman kuno, ada kota kematian yang sia-sia antara langit dan bumi, dan itu juga dianggap sebagai tempat di mana jiwa orang mati tidak dapat menyeberang. Namun, jiwa orang yang meninggal tidak bersalah karena bencana alam atau bencana akibat ulah manusia akan terjebak di dalamnya dan tidak akan bisa melarikan diri selamanya. Burung hitam besar itu tiba-tiba teringat sebuah rumor, dan berkata pada Lin Sun, menurutku, meskipun kota ini bukan kota kematian yang legendaris, pasti ada hubungannya. Hati Lin Sun terguncang, apakah dia mati sia-sia? Menatap gerbang kota yang jauh dan melihat 8 karakter berdarah, Lin Sun juga menyadari bahwa spekulasi burung hitam besar itu mungkin benar. Pasti ada misteri besar yang tersembunyi di sini, adakah rekan Tao yang mau pergi dan menjelajah bersama? Tiba-tiba seseorang berbicara dengan keras. Namun, semua orang saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada yang menjawab. Teman-teman, dari kemarin sampai sekarang, sudah puluhan kelompok orang berkuasa yang masuk, tapi tanpa terkecuali, mereka tidak pernah keluar. Seseorang dengan baik hati mengingatkan saya. Kalimat ini bahkan membuat para petapa baru bergidik. Saat dia melihat kota di langit, matanya berubah. Ikutlah denganku, tempat ini adalah tempat yang berbahaya bagi orang lain, tapi bagimu dan aku, ini adalah tempat harta karun yang luar biasa. Burung hitam besar itu tiba-tiba mengirimkan pesan dan terbang menuju kejauhan bersama Lin Sun. Kota di langit sangatlah besar dan luas, yang mengejutkan adalah ada 36 gerbang kota di sekitar kota. Tanpa terkecuali, di setiap gerbang kota terdapat 8 karakter berdarah yang bertuliskan tempat kematian sia-sia, yang hidup tidak boleh masuk. Tidak lama kemudian, Big Blackbird dan Lin Sun menemukan gerbang kota yang jarang penduduknya. Kota ini penuh dengan roh-roh kebencian yang terperangkap dan mati sia-sia. Saat kamu memasukinya nanti, kamu hanya perlu menggunakan metode dalam Tripitaka Sutra untuk menyelamatkan mereka dengan mudah. Burung hitam besar itu menahan kegembiraan dalam suaranya, ini adalah perbuatan baik dengan pahala yang tak terukur, dan kemungkinan besar akan membawa manfaat yang besar. Baru saat itulah Lin Sun menyadarinya, dan hatinya tergerak. Lagi pula, saya masih memiliki beberapa harta karun Buddha yang saya kumpulkan dari klon Buddha kuno. Bahkan jika saya mengalami kecelakaan, saya seharusnya bisa menyelamatkan hari itu. Kalau begitu ayo pergi. Berjalan. Segera, seorang manusia dan seekor burung terbang ke udara, seperti 2 sambaran petir, bergegas menuju gerbang kota.
Lihat, seseorang mencari kematian lagi. Di sekitar, seseorang tertawa. Kamu mempertaruhkan nyawamu demi kesempatan, siapa yang bisa kamu salahkan? Banyak orang tertawa dan tidak optimis dengan tindakan Lin Sun dan Big Blackbird. Di kota, kabut hitam menyelimuti langit, menghalangi sinar matahari. Lihatlah bangunan-bangunan ini, terlihat jelas sudah ada sejak lama. Perubahan-perubahan kehidupan yang sangat besar, membuktikan bahwa kota ini seharusnya sudah ada sejak lama. Mata burung hitam besar itu berbinar-binar, melihat sekeliling. Mereka berjalan di jalan yang luas, dengan deretan rumah di kedua sisinya, namun semuanya sudah sangat tua dan usang, bahkan ada yang sudah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Lin Sun memperhatikan bahwa rumah-rumah ini semuanya dibangun dengan batu hitam eksotis, dan beberapa totem samar tercetak di beberapa dinding, menggambarkan pola bunga, burung, serangga, ikan, pengorbanan leluhur, Tapi segera, Lin Sun tidak lagi peduli untuk memperhatikan hal ini, suasana di kota sangat dingin, dan udara dipenuhi dengan aura yang besar dan ganas, yang membuat kulit Lin Sun tergelitik. Jauh di dalam kabut hitam tebal di jalan di depan, terdengar jeritan yang menggigit gendang telinga, seperti lolongan roh jahat dan hantu. Suasananya menyedihkan. Bersenandung, Lin Sun mengedarkan warisan Sutra Tripitaka, dan tiba-tiba cahaya Buddha mengalir di sekelilingnya, damai dan khusyuk, menyapu semua ketidaknyamanan dan tekanan. Ini benar-benar berhasil. Lin Sun bersemangat. Pada saat yang sama, burung hitam besar itu melemparkan alu ajaib ke Lin Sun, dan dia mengangkat mangkuk sedekah yang gelap. Kedua harta karun ini diperoleh dari avatar Buddha kuno, dan bahkan avatar Buddha kuno disimpan dalam pot hitam di belakang burung hitam besar. Ledakan. Tidak lama setelah mereka berdua bergerak maju, tiba-tiba terdengar gerakan dari kabut hitam. Saya melihat satu demi satu sosok bergegas ke depan, mengaum dengan ganas, penuh aura pembunuh, seperti sekelompok roh jahat dari neraka. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa walaupun mereka bukan hantu jahat, namun hampir sama, mereka semua adalah mayat busuk dengan tubuh yang rusak, ada yang hilang separuh tubuhnya, ada yang berlubang di kepala, ada yang di dada terkoyak, dan ada pula yang hanya tersisa separuh tubuhnya, berlari dengan liar. Lihat, ternyata mereka adalah sekelompok roh kebencian yang telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, menunggu kita untuk menyelamatkan mereka. Burung hitam besar itu tidak terkejut melainkan gembira, mengepakkan sayapnya dan tertawa terbahak-bahak. Ledakan, seolah tertarik oleh tawa liar burung hitam besar itu, sesosok mayat dengan lengan terpenggal bergegas ke atas, bilahnya seperti listrik, merobek kekosongan menjadi retakan yang mengejutkan. Dalam aura pedang itu, aura kematian membubung ke langit, kejam, dan mengeluarkan suara seperti melolong. Karena lengah, burung hitam besar itu hampir tersapu pedangnya. Lin Sun terkejut di dalam hati, mayat dengan lengan yang terputus pastilah keberadaan yang sangat kuat di depan matanya. Ini terlalu menakutkan loh, dia sekarang berada di alam tiga kesengsaraan panjang umur, tapi dia akan merasa terancam dari mayat yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Burung hitam besar itu menjadi geram dan mengeluarkan suara Sansekerta mangkuk hitam itu terbang ke udara, berbalik, dan menuangkan secercah cahaya Buddha. Mayat dengan lengan patah ingin menghindarinya, tetapi tidak ada cara untuk menghindarinya, ia segera mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh amukan cahaya Buddha. Kekuatan Buddha ini memang secara inheren mampu menahan makhluk mati tersebut. Lin Sun tiba-tiba merasa santai. Membunuh. Tanpa ragu-ragu, Lin Sun melambaikan alu penakluk iblis dan bergegas maju. Saya melihat alu ajaib yang menundukkan tiba-tiba bersinar, melayang keluar serangkaian simbol Buddha yang padat dan cemerlang, mengalir turun seperti air pasang. Pada saat yang sama, terdengar nyanyian Zen Sansekerta yang agung bergema. Veda mengeluarkan sihir. Ini adalah silsilah yang tercatat dalam Sutra Keheningan Besar Tibet yang membutuhkan hati untuk memusnahkan setan dan menaklukkan dunia, serta mendorong kekuatan Buddha dengan ketekunan tertinggi, kekuatan yang dihasilkan juga menakutkan dan tidak terbatas. Ledakan. Sebelum mayat dengan dada patah bergegas mendekat, ia dihancurkan oleh alu iblis, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik dan meledak di udara. Kemudian, sosok yang hampir transparan muncul dari ledakan lautan kesadaran, membungkuk kepada Lin Sun dan berkata, "Terima kasih, rekan Tao, atas keselamatan Anda." Begitu suara itu turun, sosok itu berubah menjadi pancaran udara yang murni dan jernih. Ini adalah sinar kibawaan, yang merupakan anugerah pahala dan kebajikan yang dianugerahkan oleh kota ini. Sungguh ajaib, seraplah dengan cepat. Burung hitam besar itu berteriak untuk mengingatkan Lin Sun. Bersenandung, Lin Sun meraihnya dengan tangannya, dan sinar kesegaran bawaan menyapu tubuhnya. Dalam sekejap, Lin Sun hanya merasakan mata dan telinganya menjadi bersih, dan keadaan pikiran serta jiwanya memperoleh stabilitas yang tak terlihat.
Hal yang paling luar biasa adalah bahkan kultivasinya sendiri telah meningkat sedikit, meskipun kemajuannya sangat kecil, tetapi ini sudah luar biasa. Mata hitam Lin Sun tiba-tiba menjadi lebih cerah. Pencuri ini memang benar. Kota ini mungkin menjadi tempat berbahaya bagi penggarap lainnya. Namun bagi mereka, ini adalah tempat yang sangat diberkati. Ledakan. Sambil memikirkannya, Lin Sun sudah menyerang lagi. Pada saat ini, dia benar-benar santai, dikelilingi oleh cahaya Buddha yang melonjak, dengan penampilan yang agung, seperti Buddha sejati yang datang ke dunia, dengan momentum yang tak terbatas. Di tangannya, iblis penakluk Juyao sekuat naga, menggulung cahaya Buddha yang tak ada habisnya dan menyebarkan kabut hitam tebal di dekatnya. Bang bang bang. Mayat demi mayat, tidak peduli betapa ganasnya mereka semua dibunuh satu persatu oleh cahaya Buddha, dan tubuh mereka dimurnikan. Anda harus tahu bahwa meskipun mayat-mayat ini telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kekuatan tempur mereka tak tertandingi dan menakutkan, yang cukup untuk mengancam sosok puncak alam kesengsaraan panjang umur. Tapi sekarang, itu seperti kertas. Ini disebut satu hal yang turun dari yang lain. Sutra Tripitaka ditulis oleh Biksu Suci Duji dan Ratu Suci Phoenix Hitam setelah bertahun-tahun melakukan deduksi dan pembelajaran. Misteri yang terkandung di dalamnya jauh lebih unggul dari warisan sekte sejati kuil di Zhang Sutra Tibet. Pada saat ini, itu digunakan oleh Lin Sun, dan kekuatan penyelamatan kejahatan yang terkandung di dalamnya secara alami memiliki efek menghapus dan menyelamatkan beberapa makhluk mati. Setelah bertahun-tahun kebingungan tanpa akhir, saya akhirnya bangun sekarang, yang cukup melegakan saya. Terima kasih sesama penganut Tao. Oh, langit punya mata. Terima kasih, rekan Tao, atas bantuan Anda. Semua lawan yang diselamatkan oleh Lin Sun hanyut dengan perasaan lega dan lega, meninggalkan gumpalan kesegaran bawaan. Kondisi pikiran, jiwa, dan kultivasi Lin Sun juga diam-diam meningkat saat ia semakin menyempurnakan kibawaan. Meskipun momentumnya sangat lambat, ini jauh lebih cepat daripada mempraktikkan asketisme dalam pengasingan. Di sisi lain, burung hitam besar juga menyerang dengan seluruh kekuatannya, seperti Lin Sun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah beberapa saat, kumpulan 56 mayat membusuk ini semuanya diselamatkan oleh Lin Sun dan burung hitam besar. Untuk sesaat, Lin Sun merasa masih ingin mengatakan sesuatu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika ini terus berlanjut, dalam waktu 1 jam, kultivasinya, yang sudah mendekati kesempurnaan, akan menjadi sempurna sepenuhnya. Terlebih lagi, keadaan pikiran dan jiwa juga berubah. Nasib sungguh luar biasa. Burung hitam besar itu mendesah dan berseri-seri. Di kota ini, kabut hitam menutupi langit dan matahari tertutup bahaya. Ini adalah tempat yang benar-benar aneh dan tidak menyenangkan. Namun di mata Lin Sun dan yang lainnya, tempat ini benar-benar merupakan tempat peluang. Ayo pergi ke pusat kota. Aku punya firasat kuat pasti ada misteri besar yang tersembunyi di sana. Burung hitam besar itu mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju kedalaman kabut hitam terlebih dahulu. Lin Sun mengikuti dengan cermat. Baik dia maupun burung hitam besar tidak menyadari bahwa setiap kali mayat busuk yang terperangkap di sini diselamatkan, gambar totem misterius yang tercetak di beberapa bangunan di kota akan menjadi sedikit lebih gelap. Sepanjang jalan, Lin Sun dan yang lainnya menemukan kumpulan mayat membusuk yang keluar dari kabut hitam. Tampaknya semua benda mati aneh di seluruh kota tertarik. Namun, hal ini membuat Lin Sun dan yang lainnya tidak terkejut tetapi senang. Mereka tidak segan-segan membunuh, dan secara sembarangan menafsirkan warisan Buddha dan Tao yang telah mereka kuasai. Setelah setengah jam, Lin Sun sudah merasa bahwa budidayanya benar-benar sempurna. Jika ini terus berlanjut, dia curiga tidak akan lama lagi dia akan membuka peluang bencana umur panjang yang keempat. Namun, Lin Sun tidak melakukan ini. Pada perjalanan berikutnya, dia mengumpulkan kibawaan yang dia peroleh satu persatu dan menyegelnya di pagoda tanpa kata. Di masa depan, dia akan memilih waktu yang tepat untuk menggunakan energi bawaan ini untuk menerobos situasi. Bagaimana perasaanku kalau mayat-mayat yang membusuk ini menjadi semakin kuat? Tidak lama kemudian, Lin Sun tiba-tiba mengerutkan kening. Tetapi pernahkah kamu mengetahui bahwa semakin kuat mayat yang membusuk, semakin banyak kibawaan yang didapat? Burung hitam besar itu membuka mulutnya dengan gembira. Lin Sun terkejut, lalu segera mengangguk, itu benar. Pada saat ini, dalam kabut hitam di kejauhan, suara dingin dan ganas bergemuruh. Pergilah, bunuh 2 orang luar itu. Setiap kata seperti guntur. Lin Sun dan burung hitam besar saling memandang, dan hati mereka bergetar. Sebenarnya ada mayat yang membusuk dengan kebijaksanaan di sini. Jelas sekali, ini adalah orang yang sangat menakutkan. Kamu harus berhati-hati. Burung hitam besar pun menjadi serius, tidak berani gegabah. Ledakan.
Kabut hitam di kejauhan tiba-tiba menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan pemandangan yang membuat Lin Sun dan burung hitam besar itu merasa mati rasa. Saya melihat jalanan, rumah, dan bahkan kehampaan di kejauhan ditutupi dengan mayat membusuk yang tak terhitung jumlahnya, begitu padat sehingga sekilas, mereka bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Bagaimana kalau kita mengambil jalan memutar? Burung hitam besar itu menelannya dengan susah payah, jumlahnya begitu banyak hingga rasanya seperti bertemu dengan sekumpulan besar mayat. Namun, ketika Lin Sun dan hendak mengambil jalan memutar, mereka terkejut menemukan bahwa dari segala arah tempat mereka berdiri, ada gelombang mayat membusuk bergegas ke arah mereka. Tidak ada jalan memutar untuk mundur sama sekali. Tiba-tiba, bahkan hati Lin Sun tenggelam dan wajahnya menjadi serius. Musuh tidaklah buruk. Yang mengerikan adalah musuhnya terlalu banyak. Ketika tenaga terbatas, akan sangat buruk jika kita gagal keluar dari pengepungan bahkan ketika kita kelelahan. Terus bergerak menuju pusat kota. Makhluk mati ini jelas berada di bawah kendali suara tadi. Selama kita membunuh pemilik suara itu, kesulitan kita mungkin teratasi. Lin Sun segera mengambil keputusan. Burung hitam besar itu mengangguk, ini memang satu-satunya pilihan yang tersedia, tidak ada jalan keluar. Ledakan. Pertempuran berlanjut, Lin Sun dan Big Black Bird seperti dua penusuk tajam, bergegas menuju pasukan musuh dan membuat lubang. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan barusan, suasana hati keduanya jauh lebih berat. Meskipun mereka memperoleh lebih banyak energi bawaan di jalan, bagi mereka berdua, tidak ada lagi kegembiraan untuk dibicarakan. Jika kesulitan saat ini tidak teratasi, tidak peduli berapa banyak manfaat yang Anda peroleh, Anda pasti akan menikmatinya. Di arena, mayat-mayat itu seperti air pasang, terus-menerus diselamatkan. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda dapat menemukan celah robek pada pasukan yang seperti air pasang. Kecepatannya tidak boleh melambat, jika tidak, ia akan terjebak di tempatnya, tidak bisa bergerak satu inci pun. Teriak burung hitam besar itu. Mayat-mayat yang membusuk itu tidak takut mati, dan maju satu demi satu, yang menyebabkan mereka menghadapi perlawanan besar ketika mereka menyerang ke depan. Mata hitam Lin Sun dingin, dan tiba-tiba bersinar terang, dan budidayanya berjalan ekstrim. Dalam sekejap, kecepatan majunya menjadi jauh lebih cepat, dan di belakangnya, dia meninggalkan sebidang mayat yang hancur. Rekan Tao, ada sebuah altar yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang Kuno di pusat kota, tetapi sekarang ditempati oleh Raja Hantu. Pengepungan ini juga dikendalikan oleh Raja Hantu ini. Jika Anda ingin keluar dari masalah, kamu harus membunuh binatang ini secepat mungkin. Setelah mayat diselamatkan, sosok kehampaan muncul, menunjuk Lin Sun. Terima kasih banyak. Lin Sun tidak melihat ke belakang dan terus menyerang. Burung hitam besar mengikuti dari belakang. Rekan Tao, Raja Hantu itu adalah seorang bijak agung bernama Xuan Kong selama hidupnya. Jiwa kepahlawanannya tidak akan pernah hancur setelah kematian. Dia telah terjebak dalam tahun-tahun tanpa akhir ini dan memiliki kebijaksanaan. Dia ingin menggunakan mayat untuk membuktikan Tao dan membentuk kembali jalan hidupnya. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, jadi berhati-hatilah. Rekan Daois, Raja Hantu Xuan Kong sudah tahu bahwa Anda akan datang, dan dia ingin segera pergi, jika tidak, nyawanya mungkin dalam bahaya. Dalam perjalanan, dari waktu ke waktu akan ada mayat yang disimpan untuk mengingatkan mereka, yang juga membuat Lin Sun dan yang lainnya mengetahui identitas pemilik suara itu. Seorang bijak yang agung, setelah kematiannya, menjadi Raja Hantu yang menguasai tempat ini, dia ingin menggunakan mayatnya untuk membuktikan jalan dan membentuk kembali jalan. Memikirkannya saja sudah membuat jantung berdebar-debar. Tidak peduli apapun yang terjadi, Raja Hantu Xuan Kong ini harus ditangani. Burung hitam besar itu mengertakkan gigi dan berkata. Keduanya menyerang dan terlibat dalam pertempuran sepanjang jalan, dan pada akhirnya, kedua tubuh mereka terluka, dan pertempuran itu sangat tragis. Ada terlalu banyak mayat yang membusuk, tidak mungkin membunuh semuanya. Lihat, itu seharusnya altar yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang Kuno. Setelah waktu yang tidak diketahui, burung hitam besar itu berteriak dengan semangat, cepat, bekerja lebih keras, kita akan segera keluar dari masalah. Lin Sun mengangkat matanya dan segera menjadi energik. Di kejauhan berdiri altar setinggi 1000 kaki, seluruh tubuhnya berwarna safir, jernih dan sakral seperti kaca. Ini adalah altar yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang Kuno, dan juga merupakan inti kota. Namun, sebelum Lin Sun dan Big Black Bird menjadi terlalu bahagia, mereka melihat sosok agung berdiri di atas altar. Mengenakan jubah hitam, dengan rambut ungu seperti air terjun, fitur wajahnya tegas dan tangguh, dan sikapnya sangat luar biasa. Namun, sepasang matanya dipenuhi dengan rasa tak bernyawa yang aneh, yang membuat orang merasa menyeramkan. Raja Hantu Xuan Kong.
Cukup dengan mengenali identitasnya tanpa harus mengidentifikasinya sama sekali. Karena auranya terlalu kuat, Lin Sun dan burung hitam besar merasakan penindasan dari kejauhan, hampir tercekik. Tidak bagus. Aku khawatir orang ini akan menjadi orang suci. Burung hitam besar itu membeku dan berteriak dengan keras, mundur, mundur. Lin Sun merasakan hawa dingin di hatinya. Baik dia dan burung hitam besar telah salah menebak, dan mereka terlalu meremehkan kengerian Raja Hantu Xuan Kong ini. Menghadapinya seperti seekor semut yang menatap naga di langit, apa yang bisa digunakan untuk melawannya? Berjalan. Tanpa ragu, dia dan burung hitam besar itu berbalik dan lari. Akhirnya aku mengerti dalam hati kenapa sejak kemarin, semua petapa yang masuk ke kota ini tidak pernah kembali. Raja Hantu Xuan Kong ini saja sudah cukup membuat orang putus asa. Selama hidupku, Raja ini menaklukkan segala penjuru, bertempur sengit dengan orang-orang suci dari 9 alam, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan memenangkan gelar petapa Agung Xuan Kong. Suara dingin dan menakutkan terdengar keras. Tiba-tiba terjadi keheningan yang aneh antara langit dan bumi, mayat-mayat yang membusuk itu menghentikan gerakannya dan berlutut di tanah, seolah-olah mereka menyerah. Lin Sun dan Big Blackbird terkejut saat mengetahui bahwa mereka dipenjara oleh kekuatan yang menakutkan, dan tubuh mereka terjebak dalam kehampaan, seperti ikan yang membeku di dalam es. Sekeras apapun kamu berjuang, semuanya sia-sia. Wajah keduanya tiba-tiba menjadi jelek, dan hati mereka tenggelam ke dasar, baru kemudian mereka menyadari betapa menakutkannya Raja Hantu Xuan Kong ini. Di kejauhan, di altar kuno seperti safir berlapis kaca, Raja Hantu Xuan Kong berdiri tegak dan tegak, seperti tombak perang yang menembus langit, memancarkan aura menakutkan yang tak tertandingi. Tapi, tanyakan pada dirimu sendiri, aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah seumur hidupku, dan aku tidak pernah membawa kerugian bagi dunia. Tapi pada akhirnya, aku mati di sini dengan sia-sia. Betapa tidak adilnya. Suaranya menusuk tulang, dan dunia menjadi sunyi. Saat itu, ketika para orang suci dari 8 alam menyerbu, saya segera berdiri dan berjuang untuk mempertahankan alam hutan belantara kuno. Berapa banyak darah yang saya tumpahkan dan berapa banyak bekas luka yang saya tanggung. Tapi sekarang, aku telah direduksi menjadi tubuh yang bukan manusia atau hantu. Aku hanya bisa tinggal di sini dengan sisa pikiranku. Dunia ini sangat tidak baik, bagaimana mungkin aku tidak membencinya? Suara itu dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak terkatakan, yang sangat mengerikan. Ekspresi Lin Sun dan Big Blackbird berubah, mereka tidak pernah menyangka bahwa Sage Agung Xuan Kong semasa hidupnya sebenarnya adalah pria hebat yang bisa bernyanyi dan menangis, dan telah berperang melawan invasi 8 alam. Keberhasilan atau kegagalan semuanya sia-sia, tetapi saya, Raja, ingin mati tetapi tidak bisa, dan ingin hidup tetapi tidak bisa. Saya telah terjebak di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tahukah Anda penderitaan di dalamnya? Rambut ungu Raja Hantu Xuan Kong beterbangan, energi kematian mengalir di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan yang tak tertandingi. Rupanya, emosinya sangat tidak stabil. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menyerah saja dan membiarkan Master Bird menyelamatkanmu? Burung hitam besar itu mengertakkan gigi dan berteriak keras, jika ini terjadi, bukankah kamu akan dibebaskan sepenuhnya? Wajah Raja Hantu Xuan Kong dingin, matanya seperti pusaran air kematian, dan dia menatap burung hitam besar itu dan berkata transendensi sebelum kematianku, aku telah melangkah ke alam puncak Sage Agung. Di dunia ini, kecuali mereka yang juga telah menginjakkan kaki di alam suci, tidak ada orang lain. Anda memenuhi syarat untuk menyelamatkan saya. Pernyataan ini nampaknya sangat sombong. Kamu mengalami kemalangan, tapi mengapa kamu melampiaskan kebencianmu kepada kami untungnya? Kamu masih seorang bijak yang dihormati oleh semua orang selama hidupmu, tapi lihat menjadi apa kamu sekarang. Burung hitam besar itu mengomel. Raja Hantu Xuan Kong tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa, tetapi suaranya menjadi sangat dingin dan acuh tak acuh. Saya berada dalam masalah saat itu dan setelah terjebak di sini, saya bukan lagi saya. Anda tidak perlu memohon belas kasihan dengan cara ini lagi. Makhluk hidup manapun yang memasuki kota ini akan diperlakukan seperti itu. Raja tidak akan membiarkan siapapun pergi. Saat dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Hati Lin Sun dan Big Blackbird menegang. Tunggu. Namun, sebelum Lin Sun selesai berbicara, Raja Hantu Xuan Kong tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu, menembus kehampaan, dan mendekati Lin Sun. Kulitmu bagus. Saat aku membangun kembali jalan suciku, aku akan menggunakan penampilanmu untuk membunuh dunia. Di tengah tawa yang dingin dan ganas, cahaya ungu itu menyerbu tubuh Lin Sun, mencoba merebut benih Tao dan menghancurkan jiwanya. Dari awal hingga akhir, Lin Sun tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi.
Ledakan. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan ganas mengalir ke seluruh tubuhnya, penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir kehilangan kesadaran. Sungguh jiwa spiritual yang menakjubkan. Ia telah berubah menjadi tiga. Masing-masing mengendalikan masa lalu, kehidupan sekarang, dan masa depan. Sungguh menakjubkan. Suara seru bergema di lautan kesadaran. Xiao Yin, yang awalnya duduk di lautan kesadaran, telah mempersiapkan momentumnya dan hendak segera menyerang, tetapi dia terjerat oleh seberkas cahaya ungu, dan tubuhnya tiba-tiba membeku di sana. Raja Serangga Pemakan Dewa, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, aku benar-benar bisa melihat serangga purba dan ganas seperti itu dengan mataku sendiri. Raja Hantu Xuan Kong kagum. Segera, dia menjerit terkejut, sumber energi spiritual yang sangat kuat. Apakah ini merupakan bakat bawaan tapi mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Jantung Lin Sun bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua rahasia di hatinya telah diungkapkan oleh iblis tua ini. Tidak lama kemudian, Lin Sun merasa bahwa tanah benih Tao ditutupi oleh kekuatan yang dingin dan ganas. Taoisme macam apa ini lebih kuat dan lebih ajaib daripada raja tertinggi yang telah saya bunuh dalam 2 hari terakhir. Seruan Raja Hantu Xuan Kong terdengar lagi. Dia merasa bahwa dia sedikit keluar dari karakternya. Anda harus tahu bahwa dia adalah orang suci yang hebat di puncak hidupnya. Dia berlari keliling dunia. Kejeniusan macam apa yang belum dia lihat. Tapi sekarang, dia agak tidak bisa mengendalikan emosinya, karena rahasia pemuda di depannya adalah semua yang pernah dia lihat sebelumnya, dan itu tampak terlalu luar biasa. Jiwa, bakat, Taoisme penampilan semuanya sempurna. Bahkan beberapa orang suci yang terlahir tidak sebaik kamu. Sungguh ajaib. Raja Hantu Xuan Kong sangat terkejut. Awalnya dia berencana untuk segera menghancurkan Lin Sun, tapi sekarang, dia sepertinya telah menemukan rumah harta karun misterius, dan dia tidak terburu-buru. Sungguh sulit dipercaya. Jika kamu dibiarkan hidup, dengan landasan ini, jika kamu menginjakkan kaki di alam suci di masa depan, kamu dapat mengalahkan lawan di alam yang sama dan menciptakan nama yang maha tinggi. Raja Hantu Xuan Kong sangat murah hati dengan pujiannya, tetapi semakin dia melakukannya, Lin Sun semakin dingin, dia merasa seperti ikan di landasan, dan akan disembelih dan dimakan oleh iblis tua ini kapan saja. Ini. Pada saat ini, Lin Sun dengan tajam memperhatikan bahwa emosi Raja Hantu Xuan Kong tampaknya sangat terstimulasi dan ada tanda-tanda kehilangan kendali. Karena saat ini, dia sedang mengincar pagoda tanpa kata di tubuh Lin Sun. Namun, pada saat ini, ekspresinya dipenuhi dengan ekspresi kaget, bingung, gembira, yang tidak pasti. Dalam sekejap, dia sepertinya telah menjadi orang lain, benar-benar tersesat. Pada saat ini, hati Lin Sun bergerak, dan dia tiba-tiba menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan pagoda tanpa kata. Di alam puncak ini, setelah harta suci digunakan, itu akan segera musnah. Lin Sun sudah mengetahui hal ini ketika dia berada di alam abadi yang terbakar. Tetapi saat ini, dia tidak lagi mempedulikannya, dan dia hanya menggunakannya di dalam tubuhnya, bukan di luar. Pagoda tanpa kata-kata itu bersinar, dan badan pagoda segi 8 yang terbuat dari kaca memancarkan kilau yang luar biasa seperti emas ilahi. Sinar cahaya emas hitam menyapu ke arah Raja Hantu Xuan Kong. Awalnya, Lin Sun sangat gugup dan memiliki mentalitas semua atau tidak sama sekali. Tapi adegan berikutnya benar-benar di luar dugaannya, dia melihat cahaya ungu diubah oleh Raja Hantu Xuan Kong. Dia berdiri di sana dengan linglung dan langsung diselimuti oleh cahaya Xuan Jindao. Tapi yang mengejutkan Lin Sun adalah kali ini, Xuan Jindao Guang gagal membawa Raja Hantu Xuan Kong ke pagoda tanpa kata. Tiba-tiba, hati Lin Sun menjadi dingin. Bahkan kekuatan pagoda tanpa kata tidak dapat menekan iblis tua ini, jadi bagaimana kita bisa melawannya? Celepuk. Tetapi pada saat ini, gumpalan cahaya ungu itu berubah menjadi gambaran Raja Hantu Xuan Kong, sebenarnya berlutut di bawah selubung Xuan Jindao Guang, dan bersujud ke pagoda tanpa kata-kata. Dan wajahnya yang tegas dan dingin dipenuhi air mata. Guru, murid ini tidak kompeten dan terjebak di sini. Dia tidak dapat bertahan atau mati. Ini telah merugikan nama sekte. Murid tidak layak menerima ajaranmu. Ia menangis dengan sedihnya, dan ia tidak lagi memiliki aura dingin dan kekerasan seperti sebelumnya, melainkan ia seperti seorang siswa yang melakukan kesalahan, mengakui kesalahannya. Lin Sun tertegun sejenak. Tuan, apakah Anda mengirim adik laki-laki Anda ke sini? Jika tidak, mengapa Anda membiarkan murid Anda melihat menara ini hari ini? Raja Hantu Xuan Kong tersedak oleh isak tangisnya dan merangkak ke tanah sambil menangis. Terlihat bahwa dia sangat menghormati dan mengagumi tuan ini. Lin Sun tiba-tiba mengerti bahwa keberadaan pagoda tanpa kata-kata telah salah memahami Raja Hantu Xuan Kong,
karena dia memegang pagoda ini di tangannya, jadi dia menganggap dirinya sebagai saudara junior. Dilihat dari sini, pagoda tanpa kata ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh penguasa Raja Hantu Xuan Kong. Guru, murid-murid saya selalu bertindak sesuai dengan ajaran Anda selama hidup mereka. Ketika mereka berkeliling dunia, meskipun tangan mereka berlumuran darah, mereka memiliki hati nurani yang bersih. Hanya setelah terjebak di sini, mereka tidak dapat bertahan hidup atau mati, dan temperamen mereka tiba-tiba berubah. Pikiranku kacau. Guru, tahukah Anda bahwa selama tahun-tahun ini, murid saya menghabiskan setiap hari dalam siksaan, dan setiap hari dia tidak berpikir untuk bisa lepas dari kesulitan ini, tapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Jika memungkinkan, muridku lebih baik mati dalam penaklukan saat itu. Dia terus mengoceh, seolah-olah dia sedang mengungkapkan kepada orang yang lebih tua tersayang kesedihannya selama bertahun-tahun tanpa batas di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia menangis. Lin Sun juga cukup terkejut bahwa keberadaan yang telah melangkah ke puncak Sage Agung sebelum kematiannya tidak peduli dengan citranya sama sekali dan menangis dengan sedih. Guru, murid ini tahu bahwa Anda sudah tidak ada lagi di sini, tetapi murid ini sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, Raja Hantu Xuan Kong berdiri, menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan memberi hormat yang besar, dengan sentuhan tekad di alisnya yang tegas. Hati Lin Sun tiba-tiba menjadi tegang lagi, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku tindakan macam apa yang akan dilakukan monster tua ini. Suara mendesing. Aura Raja Hantu Xuan Kong keluar dari tubuh Lin Sun. Lin Sun yang semula tegang dan kaku tiba-tiba merasa seperti terlahir kembali setelah bencana, adegan sebelumnya seperti mimpi buruk. Lin Sun, apakah anakmu masih hidup? Panggilan cemas burung hitam besar terdengar di telinganya. Lin Sun menoleh dan melihat burung hitam besar itu menatapnya dengan gugup. Bagus. Lin Sun menggelengkan kepalanya, wajahnya menegang. Rekan Tao, tolong beri jalan. Tiba-tiba, sosok Raja Hantu Xuan Kong muncul dan memandangi burung hitam besar itu. Menghindari. Burung hitam besar itu tertegun dan kemudian mengumpat dengan marah, Tuan burung telah dipenjarakan di sini olehmu, bagaimana kamu bisa menghindarinya? Itu adalah toples yang pecah. Tolong. Raja Hantu Xuan Kong tidak mempedulikan burung hitam besar itu, ia melambaikan lengan bajunya dan dalam sekejap, burung hitam besar itu terbawa angin hitam dan menghilang dari sini. Mata hitam Lin Sun tiba-tiba menyusut. Adik laki-laki, jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Raja Hantu Xuan Kong memandang Lin Sun, tatapannya yang tegas dan tegas tetap sama, tetapi Lin Sun sangat menyadari bahwa sikapnya terhadapnya jauh lebih lembut. Di depan altar setinggi ribuan kaki, Raja Hantu Xuan Kong mengundang Lin Sun untuk duduk di tanah. Pada saat ini, Raja Hantu Xuan Kong tidak lagi memiliki aura ganas di tubuhnya. Pinggangnya lurus seperti pistol, dan bahkan saat dia duduk, dia tetap memberikan perasaan setinggi gunung dan tak tergoyahkan. Adik laki-laki, jika kamu tidak datang kali ini, aku khawatir aku akan memulai jalan yang tidak bisa kembali dan sepenuhnya menjadi iblis pembunuh. Untungnya, Tuhan sudah ditakdirkan bahwa kau dan aku akan bertemu di sini, yang menyadarkanku dari kebencian yang tak ada habisnya. Mata Raja Hantu Xuan Kong lembut, dengan sedikit keterbukaan dan ketenangan. Pada saat inilah Lin Sun Cai akhirnya berani percaya bahwa pria agung dan aneh di depannya adalah seorang bijak agung yang pernah mendominasi dunia. Senior, apakah kamu mengakui orang yang salah? Lin Sun terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengaku. Dia tahu bahwa berpura-pura menjadi seseorang yang terlatih dan kuat tidak bisa menipu pihak lain. Setelah terungkap, konsekuensinya akan lebih serius, jadi lebih baik mengaku, secara langsung. Saya tidak akan mengakui kesalahan saya. Sikap Raja Hantu Xuan Kong tenang, menara jalan tak berujung adalah senjata penting sekte ini. Karena itu milikmu, aku akan menunggu sampai itu dikenali oleh tuannya. Jalannya tidak ada habisnya. Lin Sun terkejut di dalam hatinya. Sebelumnya, dia tidak pernah mengetahui asal-usul pagoda tanpa kata. Karena ada kata misterius yang tercetak di menara, dia menyebutnya pagoda tanpa kata. Baru sekarang dia mengetahui nama sebenarnya dari menara ini. Tak ada habisnya. Hanya, Lin Sun ragu-ragu, saya memperoleh menara ini secara tidak sengaja, tetapi saya tidak pernah tahu asal mula menara ini. Raja Hantu Xuan Kong terkejut dan berkata, apakah kamu belum pernah menemukan misteri yang tersembunyi di menara ini sebelumnya? Lin Sun menggelengkan kepalanya. Sampai saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan pagoda tanpa kata tingkat pertama, sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi, mereka telah disegel oleh kekuatan terlarang dan tidak dapat disentuh olehnya sama sekali. Lalu apa pendapatmu tentang menara ini sebelumnya? Raja Hantu Xuan Kong bertanya dengan ragu. Yah, aku hanya menyimpan beberapa harta karun, jawab Lin Sun jujur. Raja Hantu Xuan Kong,
Anak ini sebenarnya menggunakan Endless Avenue Tower sebagai tempat penyimpanan harta karun. Jika hal ini diketahui oleh saudara sekte, mereka akan sangat marah hingga mereka semua mengamuk. Ini benar-benar pemborosan sumber daya alam. Jika guru mengetahuinya, apakah dia akan menyesal memilih putra ini sebagai orang yang ditakdirkan? Ketika dia memikirkan tuannya, Raja Hantu Xuan Kong menghela nafas lagi di dalam hatinya, emosinya berputar-putar, dan pikirannya melayang. Dia bergumam menginjak sepatu bintang-bintang, aku berjalan ke Kunun, mengangkat lengan bajuku untuk memeluk matahari dan bulan, dan melihat langit di telapak tanganku. Aku datang dari dunia manusia, dan dengan ringan mengetuk pintu keabadian. Metode luar biasa mengungkapkan sifat hati, dan tahu diberikan kepada mereka yang ditakdirkan. Segera, ekspresi Lin Sun menjadi aneh. Dia sangat akrab dengan ayat Daois ini. Saat itu, dia, Lao Ha dan Zhao Jingxuan memasuki alam rahasia Saint Iblis Guixu bersama-sama. Ketika mereka pergi ke reruntuhan Fangchun, mereka secara tidak sengaja memasuki bagian tulang suci dan tiba di alam rahasia. Di alam rahasia itulah juga karena pagoda tanpa kata, ayat ini muncul dan dimasukkan ke dalam pagoda tanpa kata. Saat itu, Lao Ha juga menganalisis bahwa ayat Daois ini mengandung misteri yang mengejutkan, yang kemungkinan besar terkait dengan misteri menuju reruntuhan Kunlun. Pernahkah kamu mendengarnya kata Raja Hantu Xuan Kong? Lin Sun mengangguk. Raja Hantu Xuan Kong berkata dengan gembira itu benar. Setiap kali guru memilih seorang murid, dia akan selalu memberinya ayat ini. Saudara junior, Anda dilahirkan di dunia ini dan Anda mungkin belum memahami sekte tempat kita berada, tetapi ternyata tidak masalah. Aku bisa melakukannya. Biarkan aku memberitahumu satu per satu. Setelah jeda, ekspresi ketegasan tiba-tiba muncul di antara alisnya, dan dia berkata dengan semacam kebanggaan yang tiada taraf sekte kami bernama Fangchun. Pada masa-masa awal zaman kuno, semua orang di dunia menyebut Gunung Fangchun. Gunung inci persegi. Hati Lin Sun berdebar lagi, karena dia telah pergi ke reruntuhan Fangchun, dan di sanalah dia memperoleh gata dan warisan hukum suci pertempuran. Tuan kami, nama Dharma. Pada titik ini, Raja Hantu Xuan Kong tiba-tiba berhenti berbicara, menggelengkan kepalanya dan berkata, nama guru itu seperti Dao Agung. Dapat dipahami dengan hati, tetapi tidak dapat disampaikan dengan pikiran. Adik junior, ketika kamu benar-benar menginjakkan kaki di alam suci, kamu akan memahami nama guru. Nama Dharma tak terkatakan seperti jalan besar. Betapa menakutkannya sebuah kultivasi untuk memiliki keagungan seperti itu. Lin Sun tertegun sejenak. Setelah sekian lama, dia mendengar Raja Hantu Xuan Kong terus berkata sekte kami berbeda dari sekte lain. Kecuali masternya, semua anggota sekte lainnya, tidak peduli seberapa awal atau terlambat mereka bergabung dengan sekte tersebut, diperlakukan sebagai saudara senior. Sebelum saya, ada 48 kakak dan adik. Beberapa mempraktikkan Zen, beberapa mempraktikkan Buddhisme, beberapa mempraktikkan spiritualitas, dan beberapa mempraktikkan pedang. Ekspresi Raja Hantu Xuan Kong terlihat seperti kenangan, seolah-olah dia sedang mengingat periode waktu ketika dia berlatih di sekte tersebut. Sayangnya, hanya saya yang paling tidak layak. Selama tahun-tahun bepergian keluar sekte, dibatasi oleh kecerdasan dan pikiran saya hampir tidak melangkah ke alam puncak Sage Agung. Lin Sun terdiam beberapa saat, Sage Agung berada di puncak. Melihat dunia, dia juga merupakan sosok yang mendominasi dan melanggar hukum. Tetapi ketika berbicara tentang Raja Hantu Xuan Kong, dia merasa malu karenanya. Dihitung dengan cara ini, seberapa menakutkankah budidaya 48 kakak dan adik senior yang berada di peringkat sebelum Raja Hantu Xuan Kong. Singkatnya, saya berada di peringkat 49, dan Anda adalah keturunan ke-50 dari Gunung Fangchun. Berbicara tentang ini, Raja Hantu Xuan Kong mengerutkan kening, yang ke-50 jalan ke-50, 49 Tianyan, salah satunya lolos bukankah ada jejak sebab dan akibat dalam kegelapan. Untuk sesaat, ekspresinya tidak menentu dan dia terdiam. Tapi Lin Sun seperti orang luar mendengarkan rahasia ini, dia merasa sangat halus dan tidak nyata. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tanpa sadar akan menjadi pewaris tradisi ortodoks kuno, yang tampaknya terlalu sulit dipercaya. Hal itu membuatnya sedikit linglung sejenak, sulit dicerna. Senior, sebenarnya, Lin Sun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Raja Hantu Xuan Kong adik laki-laki, kamu dan aku bisa memanggil satu sama lain sebagai saudara, jangan terlalu kaku, seperti yang sering dikatakan oleh guru, tidak ada prioritas dalam mendengarkan Tao, jika kamu berada di sekolah yang sama, kamu adalah sesama. Lin Sun tersenyum kecut di dalam hatinya, dan berkata saudaraku, sejujurnya, ketika saya masih muda, saya cukup beruntung untuk memasuki dunia rahasia inci persegi, di mana saya memperoleh warisan hukum suci pertempuran, tetapi
Raja Hantu Xuan Kong memegang telapak tangannya dan tertawa benar, metode bertarung suci memang salah satu dari 9 metode Sekte Gunung Fangchun kami. Segera, dia terkejut, dan berkata dengan ekspresi aneh, saya tiba-tiba teringat bahwa di sekte tersebut, selain Anda, hanya ada satu kakak laki-laki lain yang berhak menerima warisan hukum suci pertempuran. Wei Hao. Lin Sun mengangkat alisnya dan bertanya. Dalam hati, saya teringat pemandangan mengejutkan yang saya lihat ketika saya menerima warisan hukum suci Dousan. Itu adalah reruntuhan yang bobrok, gunung suci runtuh, istana runtuh, dan semua bangunan kuno berubah menjadi reruntuhan dan debu. Seharusnya itu adalah surga, tetapi setelah beberapa bencana, tempat itu berubah menjadi sebidang tanah hangus dan tertutup puing-puing. Di gunung yang rusak, ada beberapa teks Tao kuno yang tidak jelas, bulan miring dan bintang 3. Dan di depan gerbang gunung kuno, ada sesosok tubuh yang berdiri membelakangi semua makhluk hidup, seperti patung, menghadap reruntuhan bobrok dalam diam, tak bergerak. Meski wajahnya tak terlihat jelas, namun auranya seluas langit, membumbung tinggi ke angkasa, dan menakutkan, sepertinya selama ia mau, ia bisa menaklukkan 9 langit dan 10 bumi, membunuh langit dan bumi, dan bertarung tak tertandingi. Seperti seorang ahli pertarungan. Namun pada akhirnya, sosok ini berlutut di depan gerbang gunung yang bobrok, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bersujud 3 kali. Kemudian, ribuan guntur malapetaka turun, seperti para dewa dan iblis dari surga turun ke dunia, menutupi langit dan bumi, dan aura menakutkan mereka menghancurkan langit. Sosok nakal itu berdiri, dan ledakan kekuatan bertarung pecah, menyerbu ke langit untuk membunuh, postur yang tegas dan arogan itu seperti seberkas cahaya, menerangi keabadian. Adegan berakhir di sini, tapi Lin Sun masih mengingat dengan jelas aura pertarungan yang begitu menakutkan hingga bisa membuat para dewa gemetar. Apakah kakak senior yang disebutkan oleh Raja Hantu Xuan Kong itu adalah dia? Dia, Raja Hantu Xuan Kong membuka mulutnya, dan tiba-tiba menghela nafas panjang, dan berkata, itu cerita lama, jadi jangan disebutkan. Nanti, ketika kamu menjadi orang suci, kamu seharusnya bisa memahami rahasia masa lalu itu. Lin Sundun merasakan sedikit kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan. Saat itu di reruntuhan Fangchun, dia sangat mengagumi sosok itu, dan sangat terkejut serta takjub. Memikirkan kembali hari-hari itu, aku merasa seperti sedang menyaksikan sosok yang sulit diatur, bertarung jauh-jauh dari 9 Belanda, membunuh di 9 surga, mengubur semua musuh di tumpukan mayat dan lautan darah, bertarung seperti orang gila dan dengan kekuatan yang sangat besar, tampilan yang tak tertandingi. Jika langit menghalanginya, ia akan merobek siang hari. Jika bumi menghalanginya, maka ia akan hancur. Adik laki-laki, masa lalu sudah lama tenggelam. Sayangnya, saya tidak punya banyak waktu untuk bangun. Anda hanya perlu mengingat bahwa selama menara dao besar yang tak berujung ada di sini, warisan kita silsilah Fangchun dapat berlanjut. Dan tunggu, ketika Anda menjadi orang suci di masa depan, Anda secara alami akan memahami apa yang harus Anda pahami. Ketika Raja Hantu Xuan Kong mengatakan ini, dia menatap Lin Sundao dengan mata jernih. Untuk saat ini, bisakah Anda mengizinkan saya melihat Tao dan Dharma Anda? Hati Lin Sun tergerak, dan dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, mengetahui bahwa ini adalah karma Dao yang ingin diuji dan diberikan nasihat oleh kakak senior Xuan Kong. 1270